Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Alah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Unjuk rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Minat Indonesia memasuki BRICS belum pas momentumnya. Walaupun motonya memperbaiki tata kelola perekonomian, warna politiknya tidak bisa ditepis. Dari sisi politik, memasuki kesepakatan kerjasama ekonomi antara Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan atau BRICS melekat dengan nuansa blok Tiongkok-Rusia yang berseteru dengan Amerika Serikat. Perseteruan geopolitik merupakan hal lazim dan selalu ada di dunia dengan pelaku yang silih berganti. Hanya saja perseteruan mencuat kemanusiaan terkait invasi Rusia ke Ukraina. Menjadi anggota BRICS bisa juga melekat dengan nuansa menuruti Tiongkok. ASEAN beranggotakan beberapa negara yang bersengketa dengan Tiongkok soal Laut Cina Selatan. Mustahil rasanya mengabaikan solidaritas ASEAN, apalagi Filipina sedang menghadapi tekanan Tiongkok di lautan itu. Itu semua bersinggungan dengan satu pilar BRICS, kerjasama politik dan keamanan, tetapi nuansa antagonismenya sedang mencuat. Dengan tak menjadi anggota, mungkin ada yang luput dari dua pilar lainnya, kerjasama keuangan dan ekonomi, kerjasama budaya dan relasi warga. Dalam kerjasama ekonomi ada istilah open regionalism, merujuk pada blok terbuka dan memberi kesempatan setara pada non-anggota asalkan ada asas resiprokal. BRICS terbuka dan inklusif, serta memiliki semangat konferensi Asia-Afrika. Rasanya Indonesia tidak akan kesulitan meraih akses ke BRICS yang kini beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Ethiopia, Mesir, Argentina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Iran. Hal lain yang menjadi pemikiran mengapa tak masuk adalah BRICS belum jelas juntrungannya. Seperti dikatakan ekonom A. Prasetyantoko, BRICS terkesan menjadi blok yang lari dari kita awal. Tak mengherankan jika Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia masih harus mengkaji keanggotaan dan belum mengajukan minat memasuki BRICS. Kedepan, BRICS memang akan berkembang menjadi blok ekonomi besar setelah terbebas dari perdagangannya yang hanya berbasis komoditas ekstraktif dan tekanan Barat, Asia, Amerika Latin, dan Afrika, kemungkinan besar meraih kekayaan dan kekuatan.
Negara besar dengan populasi pekerja keras seperti Tiongkok, India, dan Indonesia tak bisa dipungkiri memiliki keunggulan komparatif di era globalisasi, demikian The Washington Post pada 25 Agustus lalu. Untuk sekarang ini, potensi itu masih dalam jangkauan Indonesia. Memasuki BRICS kelak tampaknya tidak akan menyulitkan jika momentumnya pas. Memang ada kesan moral hazard masuk BRICS di saat kalkulasi keuntungan sudah jelas dan tidak berjuang bersama dari awal, seperti semangat KAA di Bandung. Indonesia disebut paling layak menjadi anggota BRICS. Kesan ini bias ditepis dengan argumentasi ada asas sensitivitas kemanusiaan terkait Ukraina dan solidaritas ASEAN. Saudara, kita lihat apa saja yang menjadi sorotan utama di harian Kompas yang terbit hari ini, Senin 28 Agustus 2023. Banyak ataupun beragam informasi disajikan oleh harian Kompas hari ini. Kita ke halaman muka terlebih dahulu. Ada foto besar yang menarik perhatian begitu. Apabila dilihat sepintas, ini ada para siswa yang tengah belajar di ruangan kelas. Namun jika dilihat lebih dekat lagi, ini bukanlah ruangan kelas, melainkan di lembaga permasyarakatan. Ini suasana belajar bahasa Inggris di tingkat SMP di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA kelas 1 Tangerang, Banten yang diambil begitu fotonya pada hari Rabu kemarin. LPKA kelas 1 Tangerang dilengkapi dengan sekolah formal yang fasilitasi anak binaan untuk bersekolah hingga dapat meraih ijazah. Berbagai program seperti pendidikan, agama hingga keterampilan membuat kerajinan juga menjadi kegiatan para anak binaan. Mengapa para anak ini tetap harus belajar? Karena masih usia anak dan patut begitu diberikan kesempatan kedua karena mereka masih memiliki masa depan. Namun hal ini seiring dengan judul besar yang dimuat oleh harian Kompas di bagian bawahnya, masa depan anak terpidana ini terjerat oleh stigma. Di mana hingga saat ini setiap tahun ribuan anak di tanah air menjadi tahanan atau narapidana sehingga mendekam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Permasyarakatan, dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan. Pemidanaan penjara seharusnya merupakan upaya terakhir terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Masa depan anak dipertaruhkan. Meskipun demikian, ini diperlakukan berbeda dengan tahanan atau narapidana orang dewasa dan mendapatkan pembinaan khusus. Tinggal dalam waktu tertentu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas, dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan atau LPP membawa dampak negatif bagi tumbuh kembang mereka dan rentan kekerasan berlapis. Saat berada di LPKA, Lapas, LPP, mereka disebut sebagai anak binaan, yaitu berumur 14 hingga 18 tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jumlah anak berkonflik dengan hukum dalam 5 tahun terakhir berfluktuatif. Kita lihat bersama di sini ada tren jumlah tahanan dan narapidana. Berwarna merah ini yang totalnya. Kita lihat dari tahun 2016 hingga tahun 2023, di mana ada 3.229 di tahun 2016, begitu naik di tahun 2017, kemudian turun drastis di tahun 2019, dan cenderung datar begitu di tahun 2020-2021, namun naik kembali saudara di tahun 2023, ini menjadi 1.993 anak total begitu yang tahanan dan juga narapidana. Kemudian di bagian bawahnya juga ada jumlah ataupun jenis tindak pidana apa saja sih sehingga para anak ini berada di lapas ataupun di lembaga pembinaan anak begitu. Yang terbanyak itu terkait dengan pelindungan anak, kemudian ada pencurian hingga narkotika. Tinggalkan sejenak saudara terkait dengan informasi masa depan anak terpidana terjerat stigma. Ada informasi lainnya di halaman muka hari ini di bagian atas terkait dengan informasi olahraga. Di sebelah kiri berjudul Kejuaraan Dunia Titik Balik Ganda Putri Apriani Fadia. Di sini diinformasikan bahwa ganda putri bulu tangkis Indonesia Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menjalani final pertama pada tahun ini di arena kejuaraan dunia. Meskipun kalah, performa mereka selama sepekan terakhir di Copenhagen, Denmark bisa menjadi titik balik untuk bangkit pada masa kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Setelah memenangi 4 babak termasuk menyingkirkan 3 wakil dengan posisi unggulan lebih tinggi.
Apriyani Fadia akhirnya harus mengakui keunggulan lawan pada laga puncak di Royal Arena pada hari Minggu lalu. Apriyani Fadia ini kalah dengan skor 16-21, 12-21 dari ganda putri nomor 1 dunia asal Cina, Chen Xingchen dan Chia Yifan. Kemenangan itu menempatkan Chen Chia di daftar pebulu tangkis dengan 4 gelar juara dunia bersama para senior seperti Gao Ling, Fu Haifeng, Cha Yun, Liana Nasir, dan Hendra Setiawan. Chen Chia juga menjadi ganda putri pertama yang menjadi juara dunia dalam 3 edisi beruntun, yaitu pada 2021 hingga 2023. Gelar lainnya mereka dapatkan pada tahun 2017. Seluruh informasi ini bisa Anda baca lebih lengkap di Harian Kompas yang terbit hari ini, Saudara, Senin 28 Agustus 2023, dan Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id. Saudara, bagi Anda yang pagi ini akan berkegiatan di luar rumah dan akan melalui kawasan Cawang, Jakarta Timur, kita pantau bersama bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana. Bersama rekan NTMC Polri sudah ada Brigadir Ade Sintia di lokasi. Selamat pagi, Brigadir Ade Sintia, silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Yan Rahman. Selamat pagi saudara. Pagi ini saya berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Halim yang akan menuju ke arah Cawang atau MT Haryono. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan terlihat di kawasan ini pun sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan kemudian bagi kendaraan yang akan menuju ke pada hari ini akan diberlakukannya peresmian LRT Jabodebek oleh Presiden RI Joko Widodo. Dan bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan ini terutama alihan arus lalu lintas dan kendaraan pun dapat melaju dengan normal ketika hendak melintasi kawasan ini. Dan perlu kami himbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan ke belakang. Dan bagi kendaraan yang akan melintasi jalur tol dalam kota, mengingat di jalur tol dalam kota diberlakukan sistem kontraflow, kami pun menghimbau untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi kendaraan yang akan melintasi kawasan ini, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan tanggal pemberlakuan ganjil genap. Dan selanjutnya dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun sebaliknya, arus lalu lintasnya juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, dan kendaraan pun dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam selepas traffic light. Dan antrian kendaraan sendiri di traffic light sepanjang 100 hingga 150 meter ke belakang. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk baik jarak dekat ataupun jauh untuk tetap menggunakan helm demi keselamatan Anda berkendara. Dan kami pun menekankan bahwa tidak menggunakan trotoar sebagai laju kendaraan Anda dan tidak menjadikan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan Anda. Dan antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaikkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintasnya. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Ian Rahman di studio. Baik, terima kasih rekan NTMC Polri Brigadir Ade Sintia atas laporan langsungnya dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Saudara, usai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi setelah selesai masa uji coba pengoperasian. Hari ini LRT Jabodebek akan diresmikan. Kami juga akan menghadirkan laporan langsung dari lokasi untuk Anda usai jeda.
Demi cita-cita bersama, kita butuh saling menguatkan. Rayakan kedamaian. 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Saudara, hari Minggu kemarin uji coba LRT Jabodebek dilakukan. Warga yang mencoba LRT hanya dikenakan tarif Rp1. Uji coba dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan LRT Jabodebek, lebih dari 12.000 penumpang mendaftar untuk uji coba ini. Warga yang ikut uji coba mengaku ingin menggunakan LRT agar terhindar dari kemacetan serta mengurangi polusi udara. Pertama kali jujur seneng ya, alhamdulillah gitu diadain dari Jakarta ke Bekasi. Biasanya kan dia adanya di Jakut doang kan, untuk daerah Jakarta doang. Ini seneng sih, transportasinya lebih mudah gitu untuk ke sana, nggak cuman dengan kereta biasa, ada yang lebih cepet lah gitu. Bagaimana operasional moda transportasi umum LRT jelang peresmian oleh Presiden Joko Widodo? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Intan Azhar di stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Intan, selamat pagi. Ini sejauh ini bagaimana pengoperasian LRT? Pukul berapa rencananya hari ini LRT akan dioperasikan? Dan bisa dijelaskan bagaimana secara teknis ini mulai dari pembelian tiket hingga penumpang masuk ke rangkaian LRT. Intan.
Ya, selamat pagi Rahman dan juga saudara. Benar sekali, akhirnya kabar yang kita nantikan sampai dengan saat ini yakni tentang pengoperasian daripada LRT ini akhirnya tiba juga begitu ya. Karena memang rencananya untuk tarif peresmian LRT ini sendiri nantinya akan diresmikan oleh Joko Widodo, Presiden Joko Widodo begitu pada hari ini tepatnya di Stasiun Cawang di mana lokasi saya melaporkan saat ini saudara. Di mana kalau memang mendapat untuk terkait dari kendala begitu ya, di mana memang kita mengetahui bahwasanya beberapa waktu lalu sampai dengan kemarin terakhir begitu, di mana memang pengoperasian daripada LRT ini sendiri dilakukannya uji coba begitu ya, uji coba pengoperasian di mana memang untuk dari kendala sendiri memang menurut dari informasi PJ Group DKI yakni Heru Budianto di sini juga menginformasikan bahwasanya tidak ada kendala yang cukup berarti begitu ya, dan memang untuk dari segi pengoperasian baik dari segi pengoperasian LRT sendiri kemudian juga dari ketepatan waktu gitu ya sampai dengan pengoperasian ataupun pelayanan yang berada di area dari LRT serta bagaimana kemudian penumpang merasakan kenyamanan pada saat berada di dalam rangkaian kereta memang semuanya belum ada kendala yang cukup berarti ataupun tidak ada kendala sama sekali. Namun ada beberapa hal ataupun ada satu hal yang disorot oleh Presiden Joko Widodo begitu terkait dari pengoperasian LRT ini sendiri di mana memang menurut dari Presiden ada kemudian lengkungan yang terlalu menyempit begitu ya, baik di mana lengkungan ini berada di area daripada Gatot Subroto menghubungkan menuju ke area Rasuna Said begitu, di mana di sini memang mendapatkan sorotan langsung daripada Presiden Joko Widodo. Namun hal ini dianggap wajar begitu karena memang maksudnya di mana pengoperasian daripada LRT ini sendiri ataupun LRT ini sendiri masih dalam ataupun pertama sekali gitu ya diresmikan di Indonesia, sehingga memang wajar terjadinya kesalahan. Namun nantinya akan ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan ataupun dilakukan inspeksi lanjutan sehingga untuk dapat mengurangi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang begitu. Nah, perlu diketahui juga saudara bahwasanya memang peresmian ini sendiri nantinya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, di mana memang Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti ataupun melakukan inspeksi terlebih dahulu begitu di area daripada Stasiun Harjamukti Depok nantinya sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, kemudian akan direncanakan tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat di Stasiun Cawang ini, kemudian untuk melakukan peresmian begitu ya di Stasiun Cawang begitu. Nantinya setelah dilakukan peresmian dilakukan Stasiun Cawang, nantinya Presiden Joko Widodo akan langsung menuju ke Stasiun Dukuh Atas begitu, di mana memang di sini juga Presiden akan melakukan peninjauan secara langsung, kemudian juga melihat kembali apakah terkait dari apakah ada kendala ataupun beberapa hal lainnya yang dilakukan penelusuran lebih lanjut daripada Presiden begitu dan juga beberapa pihak terkait. Perlu diketahui bahwasanya memang Stasiun Cawang ini khususnya tempat saya melaporkan ini merupakan area daripada integrasi, di mana kalau kita ketahui memang stasiun ini sendiri merupakan stasiun transit begitu ya, di mana dari Stasiun Dukuh Atas menuju ke Stasiun Cawang nantinya area transit ini sendiri akan menuju ke dua area sebagai tujuan akhir, yakni Stasiun Harjamukti sebagai lintas Bekasi begitu dan juga Stasiun Jatimulya sebagai lintas Stasiun Harjamukti sebagai lintas Depok dan juga Stasiun Jatimulya sebagai lintas Bekasi dan juga sebaliknya begitu. Total nantinya akan ada sekitar 18 stasiun yang akan melayani LRT Jabodebek ini sendiri. Begitu ya Rahman. Baik, ini artinya peresmian operasional moda transportasi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 9 pagi nanti. Terima kasih jurnalis Kompas TV melaporkan langsung, Intan Azhar melaporkan langsung dari stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur. Saudara, selesai jeda Kompas Pagi masih akan kembali dengan informasi sebuah rumah di Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh penghuninya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Willow? Ya, Brian. Aku pengen
Pengen apa? Kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee, kopinya smooth, enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh, jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Blissful. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 degree, sudut 9 derajat, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Total membersihkan, lembut di gusi sensitif, pakai sikat gigi Sistema 9 degree. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Menor amat, mau kemana, Pak? Kalian juga mau ke pasar, ngeliat panci kan? Nih aku nih, lihat tuh di online tuh, mesin baju, bagus kan? Enggak lah. Begini nih, Mak. Makanya kalau bawa motor jangan sambil ngobrol. Jangan juga main HP. Pakai helmnya. Begini nih, Mak, jadinya. Mak sih Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, sebuah rumah di Jalan Ketintang, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah warga di Jalan Ketintang, Surabaya, Minggu malam. 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar yang datang berjibaku memadamkan api agar tak menyambar ke rumah lainnya. Penyebab kebakaran masih diselidiki. Saudara, kebakaran besar terjadi di lapak penyimpanan limbah pabrik di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran terjadi diduga akibat bakaran sampah di belakang lapak. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Diduga kebakaran terjadi akibat warga yang membakar sampah. Kencangnya embusan angin membuat api merembet ke seluruh bagian lapak penampungan limbah pabrik. Lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lebih dari 3 jam, api dapat dipadamkan dan dalam proses pendinginan.
Banyaknya bahan yang mudah terbakar serta embusan angin kencang membuat petugas damkar sempat kesulitan dalam memadamkan api. Polisi tengah melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa 4 orang saksi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saudara, ruang panel kontrol Telkomsel Smart Office BSD terbakar. Proses pemadaman sempat terkendala karena pekatnya asap yang ditimbulkan. Asap hitam pekat terlihat memenuhi lantai 1 gedung Telkomsel tempat ruang panel kontrol berada hingga ke arah luar lobi. Pekatnya asap membuat petugas kesulitan untuk masuk ke dalam hingga harus menunggu bantuan alat penyedot. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting di ruang panel. Usai 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan setelah 5 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Saudara, seorang pedagang yang hendak pergi ke pasar menjadi korban kawanan begal. Motor korban dirampas pelaku setelah sebelumnya korban diancam dengan senjata tajam. Inilah visual saat 2 orang begal memepet sepeda motor korban yang hendak ke pasar di Kota Bekasi pada Kamis dini hari lalu. Korban yang terjatuh langsung berlari meminta tolong ke warga. Namun pelaku yang diduga masih remaja membawa kabur sepeda motor korban. Pasca kejadian, polisi langsung mengecek lokasi dan mengumpulkan bukti rekaman CCTV. Korban dan saksi juga sudah dimintai keterangan. Kasusnya kini ditangani Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Pondok Gede mau ke pasar. Oh, berarti dagang ya, pedagang? Siap. Itu kalau dari CCTV kan dipepet dulu ya? Betul, jadi dipepet, langsung si korban ini melarikan diri menjaga keselamatannya. Terus dia diuber pakai senjata tajam. Begitu motor udah diambil, baru dia teriak maling, maling, maling. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024, jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas Pagi hari ini, saya Yan Rahman. Dan saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa. Indonesia, anugerah bagi bangsa, energi, Bhinneka Tunggal Ika. Rayakan keberagaman 12 tahun Kompas TV, Indonesia Raya. Katanya mau nyalon? Mohon doanya, saya akan nyalon di... Ya, kita tunggu aja kabarnya ya nanti ya. Pokoknya untuk info lebih lanjut, tunggu aja nanti di Barbershop Kompas TV. Seorang pemuda warga Kabupaten Biren Aceh ditemukan tewas di daerah Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Diduga korban tewas akibat dianiaya oleh oknum Pas Pampres yang saat ini sudah ditahan di Pomdan Jaya untuk kepentingan penyelidikan. Polsek Tebet terus mengejar pelaku pembacokan pasangan suami istri di Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan yang dilakukan hingga tewas. Kabar gembira, kini warga Jabodebek sudah mulai bisa merasakan dan menjajal moda transportasi baru LRT karena hari ini Presiden Joko Widodo berencana meresmikan LRT Jabodebek.
Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan sempat bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya menggalang kekuatan ini membuat suhu politik jelang Pilpres semakin memanas. Apa yang kemudian dibicarakan Anies dengan SBY dan bagaimana pula strategi koalisi lainnya? Sapa Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog nanti. Pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite atau RON 90 dan menyubsidi BBM jenis Pertamax alias RON 92. BBM beroktan tinggi dianggap lebih ramah lingkungan. Halo saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Hari Senin 28 Agustus 2023. Yes. Semangat untuk mengawali hari ini, semoga juga tertular dari kami yang bertugas hari ini untuk Anda yang saat ini mungkin sedang persiapan menuju kantor ataupun juga persiapan untuk melakukan aktivitas lainnya. Pagi ini ada kami berdua untuk Anda di Sapa Indonesia Pagi. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Andri Sinaga akan menemani Anda hingga nanti segmen-segmen terakhir. Dan kita akan membahas mengenai dunia politik yang semakin panas. Iya, betul sekali. Ya. Karena ini juga menjawab bagaimana roadshow yang sebelumnya dilakukan oleh bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang bertemu oleh elit-elit partai anggota koalisi. Yes. Nah, di sisi lain ini bebarengan juga di hari Jumat lalu saat Anies bertemu dengan SBY, ini juga PDIP melakukan apel siaga atau menggalang kekuatan. Yes. Seperti apa strategi politik ke depannya. Nah, dari pertemuan-pertemuan ini ya kita bisa melihat ya, kita sebagai awam yang ya mungkin masyarakat juga sudah pasti mengarah ke sana kalau jelang Pilpres 2024 ini ada keterlibatan atau keterlibatan kingmaker di situ. Ada SBY dan juga Megawati. Yang keduanya ini sama-sama istilahnya senior dari partai yang memang sudah pernah menjadi presiden, sudah 10 tahun memimpin, menang 2 kali pemilu. Nah, ini kelihatannya panasnya di sini nih. Oke, tapi tahan dulu Valen, jangan semuanya diungkapkan nanti, karena nanti Valen bersama dengan beberapa narasumber akan membahas mengenai hal ini ya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dan kita akan ke informasi pertama saudara. Sebuah rumah di Jalan Ketitang, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah rumah warga di Jalan Ketitang, Surabaya pada Minggu malam. 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas damkar yang datang berjibaku memadamkan api agar tak menyambar ke rumah lainnya. Kebakaran masih diselidiki. Saudara, kebakaran besar terjadi di lapak penyimpanan limbah pabrik di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi diduga akibat bakaran sampah yang dilakukan di belakang lapak. Saudara, banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Diduga kebakaran ini terjadi akibat warga yang membakar sampah. Kencangnya embusan angin membuat api merembet ke seluruh bagian lapak penampungan limbah pabrik. Lebih dari 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Lebih dari 3 jam api dapat dipadamkan dan dalam proses pendinginan, banyaknya bahan yang mudah terbakar serta embusan angin kencang membuat petugas damkar sempat kesulitan dalam memadamkan api. Polisi tengah melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran
dengan memeriksa 4 orang saksi. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Saudara, ruang panel kontrol Telkomsel Smart Office BSD terbakar. Proses pemadaman sempat terkendala pekatnya asap yang ditimbulkan dari kebakaran. Kita masuk gelap, jadi harus pakai BE sama blower, bawa blower. Asap hitam pekat terlihat memenuhi lantai 1 gedung Telkomsel, tempat ruang panel kontrol berada hingga ke arah luar lobi. Pekatnya asap membuat petugas kesulitan untuk masuk ke dalam hingga harus menunggu bantuan alat pemadam. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting di ruang panel dan usai 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Saudara, jenazah satu keluarga yang menjadi korban kebakaran di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada Minggu siang dibawa pulang oleh pihak keluarga. Menurut rencana, ketiga jenazah akan dimakamkan di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, ketiga jenazah yang terdiri dari suami, istri, dan anak diambil oleh pihak keluarga. Ketiga jenazah langsung dibawa ke kampung halaman yang ada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Korban ditemukan tewas di dalam rumah usai terjebak di tengah kobaran api yang menghanguskan rumah mereka pada Minggu dini hari. Datang jenazah ke kampung langsung dimakamkan. Izin nantinya untuk jenazah akan ditempatkan dalam satu liang atau seperti apa? Ya, di satu liang lahat langsung bisa beda. Kebakaran menghanguskan 3 bangunan kontrakan di Sunter, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah usai terjebak di tengah kobaran api. Saat kebakaran terjadi, warga serta ketua RT yang mendengar teriakan korban langsung menuju lokasi. Mereka ingin menyelamatkan korban, namun tidak berhasil karena bagian atas rumah roboh. Dia itu korban itu minta tolong di sini dengar langsung dia mau digubrak gitu biar jebol gitu, akhirnya yang atas malah rontok, dia lari. Terus lari mau gedor di sini, mau jebol di sini, malah apinya mau nyamber yang menolong. 13 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel berjibaku memadamkan api selama hampir 2 jam. Minggu pagi, petugas Inafis langsung melakukan olah TKP. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada salah satu kontrakan. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, ketiga jenazah yang terdiri dari suami, istri, dan anak diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Brebes, Jawa Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, hari ke-9 kebakaran di TPA Sarimukti, Cipatat, Bandung, Jawa Barat belum juga padam. Upaya pemadaman api masih terus dilakukan dan hingga Minggu malam. Titik api kembali terlihat di area TPA Sarimukti, Cipatat, Bandung, Jawa Barat Minggu malam. Petugas damkar yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api yang menyala tersebut. Pemadaman dilakukan dengan cara menyuntikkan air ke dalam gunungan sampah. Sebelumnya, upaya pemadaman dengan helikopter waterbombing milik BNPB telah dilakukan selama 3 hari. Dan di hari terakhir, helikopter waterbombing menjatuhkan sekitar 332.000 liter air di area kebakaran TPA Sarimukti. Informasi lain, saudara, seorang pedagang yang hendak pergi ke pasar menjadi korban kawanan begal. Motor korban dirampas pelaku setelah sebelumnya korban diancam dengan senjata tajam. Inilah visual saat 2 orang begal memepet sepeda motor korban yang hendak ke pasar di Kota Bekasi pada Kamis dini hari. Korban yang terjatuh langsung berlari meminta tolong ke warga. Namun, pelaku yang diduga masih remaja membawa kabur sepeda motor korban.
Pasca kejadian, polisi langsung memeriksa lokasi dan mengumpulkan bukti rekaman CCTV. Korban dan saksi juga sudah dimintai keterangan. Dan kasusnya kini ditangani oleh Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Pondok Gede mau ke pasar. Oh, berarti dagang ya, pedagang? Siap. Itu kalau dari CCTV kan dipepet dulu ya? Betul, jadi dipepet, langsung si korban ini melarikan diri menjaga keselamatannya. Terus dia diuber pakai senjata tajam. Begitu motor udah diambil, baru dia teriak maling. Selanjutnya saudara, membawa istri saat membeli narkotika jenis sabu, seorang pecandu narkoba ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Agam, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 paket narkotika jenis sabu siap pakai. Kepada petugas, pelaku berinisial H mengaku sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tetapi tanpa sepengetahuan istrinya. Menggeledah kendaraan yang digunakan saat membeli narkoba, petugas mendapati barang bukti berupa 1 paket sabu siap pakai. Melanjutkan penggeledahan ke dapur rumah, petugas mendapati alat isap sabu yang kerap digunakan H. Dan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, H kemudian digelandang ke Mako Polres Agam, sementara istrinya tidak ditangkap karena tak terlibat. Informasi usai jeda, saudara, seorang warga Kabupaten Biren Aceh ditemukan tewas di daerah Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menduga korban ini tewas akibat dianiaya oleh oknum Pas Pampres. Informasinya akan kami hadirkan hanya di Sapa Indonesia Pagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Lebarkan sudut pandangmu. Lalui perjalanan bermakna di setiap penciptaan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Mini Oreo, cemil terus. Mulia, ini
Handphone aku ini kenapa belakangan ini kok suka panas ya? Panas kan? Ini yang mulai maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepet habis baterai terus apa lemo. Kau tengoklah itu. Lagi apa lo dia itu? Oh, ini kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang gak dikenal terus kata WhatsAppnya itu klik link ini pasti dapat promo besar. Dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh. Jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Kita yang mulia. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Kembali lagi Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi bersama saya Andre Sinaga. Informasi terbaru lainnya adalah seorang warga Kabupaten Biren Aceh ditemukan tewas di daerah Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pihak keluarga menduga korban tewas akibat diculik dan dianiaya oleh oknum Pas Pampres. Puluhan warga menyambut jenazah Imam Maskur yang tiba di desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh. Pihak keluarga mengaku pada tanggal 12 Agustus lalu sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum TNI. Dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan kasus dugaan penculikan dan penganiayaan ini tengah diselidiki Pom dan Jaya. Oknum anggota Pas Pampres yang diduga terlibat penganiayaan pun juga sudah ditahan di Pom dan Jaya. Melalui keterangan tertulis pada Kompas TV, dan Pas Pampres Maijen Rafael Granada Bay menyatakan Pom dan Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak penganiayaan. Anggota Pas Pampres yang menjadi terduga pelaku penganiayaan pun saat ini sudah ditahan di Pom dan Jaya dan untuk diambil keterangan dan untuk kepentingan penyelidikan. Dan Pas Pampres juga memastikan jika anggotanya terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait tewasnya warga Biren Aceh yang diduga diculik dan dianiaya anggota Pas Pampres, kita sudah berhubung dengan jurnalis Kompas TV Zikri Maulana di Aceh. Selamat pagi Zikri. Selamat pagi Andre. Bagaimana sebenarnya kronologi awal kejadiannya yang diterima oleh pihak keluarga hingga korban tewas? Ya baik, untuk kronologinya sendiri pertama kali diungkapkan oleh sepupu korban pada tanggal 12 Agustus lalu begitu. Di daerah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, para pelaku ini langsung membawa korban begitu. Kemudian tidak lama setelah itu korban menelpon sepupunya yang juga merupakan saksi ini mengatakan bahwa dirinya telah dilakukan penganiayaan gitu terhadap korban begitu Andri. Kemudian para pelaku ini juga mengirimkan video kepada sepupunya si korban yang juga merupakan saksi. Dalam video tersebut terlihat Imam Maskur yang merupakan korban ini meringis kesakitan dan meminta kepada sepupunya tersebut
agar mengirimkan uang sebesar 50 juta rupiah sebagai tebusan, gitu Andri. Kemudian hingga tanggal 14 Agustus 2023, saksi mengaku korban tidak dapat dihubungi lagi dan tidak kunjung pulang, begitu Andri. Kemudian bukti pembunuhan Imam Maskur ini juga diperkuat dengan foto berita acara penyerahan jenazah, begitu. Yang diserahkan oleh polisi militer Pemdam Jaya pada tanggal 23 Agustus 2023. Dalam surat tanggal 22 Agustus tersebut itu tertulis adanya tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang, pemerasan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum Pampres tersebut. Begitu, Andre. Zikri, Anda sudah bertemu dengan pihak keluarga. Sebenarnya tuntutan dari pihak keluarga atas kasus ini seperti apa? Apakah ini merupakan murni penculikan atau tindak kriminal lainnya? Iya, untuk tindak pidana tersebut sementara kami belum bisa mengkonfirmasi pihak keluarga. Pihak keluarga hingga saat ini hanya bisa berharap pelaku ini agar bisa dituntut seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, begitu Andri. Selain itu terkait penegakan hukum ini tidak hanya keluarga, seluruh masyarakat Aceh juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, begitu Andri. Zikri, apakah kasus ini juga sudah masuk ke Polda setempat atau kepolisian setempat? Ya, hingga saat ini terkait adanya laporan ke Polda Aceh, kami belum mengkonfirmasi terhadap pihak keluarga apakah sudah melapor kepada Polda Aceh. Namun dengan kasus ini sebelumnya pihak kerabat dari korban sendiri juga telah sempat membuat laporan ke Polda Metro Jaya, begitu. Untuk juga sekaligus sama-sama mereka melakukan pencarian. Dan untuk jenazah sendiri berhasil ditemukan oleh kerabat korban dan juga anggota kepolisian Polda Metro Jaya itu 13 hari setelah menghilangnya Imam Maskur, begitu Andre. Zikri, Anda sudah bertemu dengan keluarga. Sebenarnya yang kita ketahui adalah apakah ini motif penculikannya bermotif motif ekonomi atau hal lainnya? Iya, terkait motif kami belum mengetahui pasti. Pihak keluarga pun tidak mengatakan terkait motif, namun pihak keluarga mengaku Imam Maskur diculik dan kemudian dimintai tebusan sejumlah uang yaitu 50 juta rupiah, begitu Andre. Zikri, kita mau konfirmasi apakah ada korban lain ataupun pelaku lain dalam kasus ini? Apakah benar informasinya? Baik Andre dan juga untuk terkait korban lain, kami belum mengetahui pasti adanya korban lain atau tidak. Namun untuk jumlah pelaku sendiri ini diduga ada berjumlah 3 orang. Satu diantaranya diduga yaitu oknum anggota Pas Pampres. Begitu Andre. Baik, terima kasih Zikri Maulana langsung dari Loksmawe Aceh, dan kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Polsek Tebet mengejar pelaku pembacokan pasangan suami istri yang menyebabkan sang suami tewas di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Selain mengamankan barang bukti senjata tajam, polisi tengah menganalisis rekaman CCTV untuk mendeteksi jejak pelaku. Pelaku diketahui melarikan diri sesaat setelah membunuh korban dan membuang sebilah pisau yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Akibat peristiwa ini, korban Mat Yusuf meninggal dunia, sementara sang istri Haryanti dalam kondisi kritis di rumah sakit. Dia mempelajari CCTV yang ada di lokasi di beberapa titik tadi malam itu, untuk memastikan jalannya ataupun datang atau perginya si pelaku, yaitu pelaku. Warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan kasus penusukan terhadap pasangan suami istri. Peristiwa ini diketahui setelah warga mendengar suara tangisan salah seorang korban dari dalam rumah. Akibat kejadian ini, sang suami meninggal di tempat, sementara sang istri terluka parah dan harus jalani perawatan intensif. Kasus penusukan pasangan suami istri oleh tetangganya diduga terjadi akibat pelaku sakit hati
saat korban menagih hutang sebesar 1 juta rupiah. Menurut Ketua RT setempat, polisi telah memeriksa 5 orang warganya. Kelima orang itu terdiri dari warga yang melihat kejadian hingga istri terduga pelaku. Tadi istrinya dipanggil polisi supaya biar ya pokoknya yang ini nyerahin diri aja deh. Gitu. Udah istrinya. Karena bawa anak kecil, karena kesian mentalnya anak, ada polisi dipulangin. Nah dia biar bisa nyari suaminya nih. Tak bertanggung jawab yang dikerjain apa aneh gitu kan. Korban meninggal Mat Yusuf akan segera dimakamkan usai diotopsi di RSCM. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi-saksi. Pelaku yang telah diketahui identitasnya ini kini tengah dalam pengejaran polisi. Tim Liputan Kompas TV. Pengadilan Negeri Malili melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terkait pemanfaatan aplikasi inovasi layanan Pengadilan Negeri Malili generasi online atau iLagaligo. Penandatanganan MOU ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan layanan hukum kepada masyarakat berbasis online. Prosesi penandatanganan MOU ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, Hika Deriansi Asril Putra SH, bersama dengan Bupati Luwu Timur, Budiman, pada 21 Agustus 2023 di kantor Pengadilan Negeri Malili, Puncak Indah Malili, Luwu Timur. Di sela sesi MOU, Ketua Pengadilan Negeri Malili, Hika Deriansi Asril Putra, menyampaikan bahwa aplikasi iLagaligo merupakan inovasi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dengan cepat, efisien, serta berbiaya ringan. Pengadilan Negeri Malili menghadirkan inovasi layanan masyarakat yang diberi nama iLagaligo. Nama iLagaligo diambil dari satu nama kesusastraan Tanah Luwu yang diakronimkan menjadi Inovasi Layanan Pengadilan Negeri Malili Generasi Online. Inovasi ini merupakan suatu aplikasi yang merangkum aplikasi-aplikasi yang telah dihadirkan Mahkamah Agung, sehingga aplikasi-aplikasi tersebut dapat dijangkau langsung oleh masyarakat dengan cara Pengadilan Negeri Malili bekerja sama dengan pemerintah daerah Luwu Timur melalui perangkat desa, sehingga pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Malili dapat memastikan waktu pelayanan, syarat-syarat pelayanan, dan produk pelayanan dengan tujuan pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Malili dapat menggunakan pelayanan secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Informasi layanan media elektronik PN Malili ini meliputi pelayanan perkara permohonan dengan catatan tanpa sengketa, e-court, layanan kepanitraan pidana e-berpadu, dan layanan surat keterangan atau era terang. Kelebihan dari aplikasi iLagaligo adalah pemohon tidak perlu antre lama di pengadilan negeri. Pemohon dapat mengakses perkara dari mana saja. Selain memudahkan dan mempercepat layanan hukum, aplikasi ini juga bisa dimanfaatkan warga Luwu Timur sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik. Organisasi yang menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Saudara, bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sempat bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY. Upaya menggalang kekuatan ini membuat suhu politik jelang Pilpres semakin memanas. Lalu, apa yang dibicarakan Anies dengan SBY dan bagaimana pula strategi koalisi lainnya? Indonesia Pagi akan membahasnya dalam dialog usai jeda bersama rekan saya, Valentino Sitorus. Tetaplah bersama kami. Tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, Tiket.com jadi harga termurah. Lihatkan tiketmu sekarang. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, tidak muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Tidak muncul natural Sari Kunyit Plus. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir
berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Peta politik menjelang Pilpres 2024 kian memanas. Manuver politik pun dilakukan dari masing-masing bakal capres. Sebut saja, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan itu membahas masa depan Koalisi Perubahan dan pencalonan dirinya sebagai bakal capres, sekaligus strategi pemenangan pemilu 2024. Mendengar juga bahwa Demokrat dan PKS ini sama ya, pandangannya bahwa kunci kita salah satu utamanya memang adalah dalam waktu yang tersedia ini kita segera mengejar, membangun tim yang solid, ya, membangun tim pemenangan, memastikan 3 mesin partai ini harus segera bekerja di seluruh pelosok karena kita tahu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, cukup lama untuk bisa sosialisasi seluruh Indonesia. Ya, memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan siapa bakal calon wakil presiden. Anies pun menyebut pertemuan dengan SBY tak membahas soal cawapres, melainkan masa depan Koalisi Perubahan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga, Pak? Calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikhtiarkan
Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Sementara PDI Perjuangan menggelar konsolidasi pemenangan di Semarang, Jawa Tengah. Dalam orasinya, bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memastikan akan mendobrak segala hal yang menghambat kemajuan negara. Ganjar memastikan siap berjuang untuk pemilu 2024 dan akan menyeruduk semua sekat yang menjadi penghambat kemajuan negara. Jangan sampai pedot oyot, jangan sampai perjuangan yang kita lakukan ini tercerabut dari akarnya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga menambahkan mengenai bagaimana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjaga dan menyayangi kadernya, terutama kepada Presiden Jokowi. Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, selalu memberikan perhatian, menyayangi, dan menjaga kader-kader partai yang setia pada perjuangan partai. Apalagi kecintaan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Karenanya, jangan biarkan soliditas partai diusik oleh mereka yang hanya ingin memecah belah atau mempertentangkan Ketua Umum Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Hingga kini peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi hingga elektabilitas bakal capres. Namun tidak menutup kemungkinan manuver para aktor politik pun tetap terbuka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang pendaftaran pemilu 2024 pada Oktober mendatang, peta politik kian memanas. Salah satunya adalah pertemuan tim 8 yang dilakukan oleh bakal calon Presiden Anies Baswedan ke Cikeas beberapa waktu lalu, hingga konsolidasi pemenangan Ganjar Pranowo yang dilakukan di Jawa Tengah. Lalu sebenarnya apa saja strategi yang telah disiapkan masing-masing koalisi? Mengingat sejumlah survei elektabilitas para bakal calon presiden bisa dibilang masih dinamis karena belum juga adanya deklarasi siapa yang kira-kira akan jadi pendamping bakal calon presiden sekali ini. Dan bagaimana sebenarnya kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono juga Megawati Soekarno Putri untuk kedua bakal calon presiden ini. Kita akan bahas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring. Yang pertama ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat pagi Bang Herzaki, salam sehat. Kemudian juga ada politisi senior PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Pareira. Selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi Valentina, selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi. Dan kemudian ada juga pakar komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat pagi, terima kasih selalu membantu Sapa Indonesia Pagi di sini. Ya. Iya, langsung saja saya tanya ke Bang Herzaki deh. Mas Anies ini roadshow 3 hari berturut-turut, bahkan sampai Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY ini ikut andil. Nah, apa sih Mas bocorannya yang dibicarain itu apa, Mas Herzaki? Ya, sudah disampaikan sebenarnya sama Mas Anies Baswedan. Pertama yang didiskusikan, yang dibicarakan itu adalah mengenai masa depan koalisi. Ya, karena itu bertemu dengan Pak SP, Pak Surya Paloh, bukan hanya sebagai Ketua Umum setahu kami, tapi juga sebagai Ketua dan Pemuda dan Pembina dari Nasdem ya di hari Kamis. Lalu di hari Jumatnya bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden RI ke-6. Nah, kalau di Demokrat ini kan dalam ADART yang tanda tangan, yang menentukan koalisi ini kan adalah Majelis Tinggi Partai. Koalisi calon presiden wakil presiden sesuai dengan ADART adalah Ketua Majelis Tinggi Partai. Lalu kemudian di hari Sabtunya gantian Mas Anies mengunjungi Ketua Majelis Syuro dari PKS, yaitu Ustadz Salim Segaf. Jadi tiga tokoh senior dari partai koalisi perubahan ini yang didatangi Mas Anies satu demi satu, ya tadi satu masa depan koalisi, kedua juga terkait dengan rencana dan strategi pemenangan. Jadi tidak lagi membahas mengenai masalah cawapres ya,
sudah jauh melewati itu sebenarnya, karena kalau misalnya kita saksikan juga kemarin, Mas AHY dan Mas Anies sama-sama datang ke acara wayangnya PKS ya, di DPP PKS, sudah disampaikan juga. Mas AHY kan menyampaikan, sudah mengetahui siapa cawapresnya Mas Anies, tapi yang berhak menyampaikan adalah Mas Anies, dan untuk masalah waktu deklarasi juga ya kita tunggu nanti. Yang mengumumkannya nanti ya Mas Anies ya, baca pres. Nah ini kira-kira seperti itu, karena kita kan mesti respon cepat nih. Mesti respon cepat, bagaimanapun sudah tinggal 5 atau 6 minggu lagi ya ke pendaftaran. Koalisi Perubahan sudah 1 tahun berkomunikasi, kemudian sudah 6 bulan kita deklarasi Mas Anies secara bersama-sama, dan tinggal 5-6 minggu ini. Jadi udah 2/3 perjalanan menuju ke 14 Februari. Nah, di sepertiga perjalanan ini tentu kita harus semakin intens, semakin dekat dan lekat ya. Masyarakat yang dengan perubahan itu begitu banyak ya, kita ingin bagaimana suara-suara ini benar-benar bisa kita perjuangkan. Harapan-harapan rakyat ini bisa kita perjuangkan. Iya, Gitu. Mas Tentu, Herzaki tadi kan juga yang disampaikan sama Pak Anies itu ya, bilang kalau memang rentetan pertemuan atau istilahnya roadshow selama 3 hari ini nggak ada bahas soal cawapres. Berarti ini menepis soal isu desakan dari masing-masing anggota partai koalisi berkaitan dengan kok cawapresnya nggak diumum-umumin sih. Berarti itu ya Bang ya? Oh sudah lewat itu, kalau isu itu sudah lewat. Berarti ini Karena bukan begini, menjawab isu desakan karena tidak diumumkannya cawapres dengan segera ya Mas ya? ya, karena begini, kita kan ingin menang, ya. 3 parpol ini ingin menang, ya, kita berkoalisi, punya ide dan semangat serta gagasan yang sama, itu perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, ya. Lalu kita ketemu tokoh yang pastinya adalah Mas Anies Baswedan, makanya 3 partai ini memberikan mandat kepada Mas Anies Baswedan. Nah, dalam perjalanannya kita juga terus mengevaluasi, mempelajari, mencermati gerak langkah teman-teman yang lain ini. Ya, kemudian kita juga mencermati bagaimana aspirasi dan harapan masyarakat. Masyarakat ini inginkan kepastian, gitu kan? Seperti apa nih berlayarnya bertiga ini kan begitu? Seperti apa sosok cawapres memang sempat dibahas? Lalu seperti apa komposisi kedepannya nih pemerintahan ini? Program-programnya seperti apa terutama? Karena bagaimanapun waktu 6 bulan ini kan waktu yang sangat singkat ya. Kalau misalnya Bang Anders kan dengan mudah menyampaikan ya kita lanjutkan, kan begitu? Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan tidak perlu ada perdebatan panjang karena sudah ada program sama 10 tahun terakhir ini yang masih sangat diingat oleh masyarakat ya, sehingga dengan jelas, nah ini akan kita lanjutkan. Tapi kalau pada saat kami yang perubahan ini tentunya kan harus juga menyampaikan ke masyarakat, mau ada perubahan yang mana nih gitu, program-program Bapak Joko Widodo mana nih yang misalnya kita akan lanjutkan dan mana akan kita ubah dan kita perbaiki. Nah ini kan juga mesti diperjelas gitu kepada publik. Nah inilah yang kemudian bagi kami jangan sampai masyarakat itu salah tafsir. Seakan-akan mengubah total katanya, lalu bumi hangus. Itu enggak ada yang kayak gitu-gitu. Tapi yang ingin kita lakukan adalah apa yang menurut kita masih perlu diubah dan diperbaiki, yang bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah itulah yang akan kita lakukan gitu. Nah di dalam situ juga kita pertemuan bertiga ini, bagaimanapun kan kita ingin harapan masyarakat lagi bisa semakin teryakinkan. Ya. Kita juga lihat situasi terkini nih, survei Kompas misalnya kan kemarin ya meletakkan Mas Anies di posisi ketiga. Tentu ini kita cermati betul, kita pelajari betul ya. Apa nih evaluasi yang harus kita lakukan agar kita bisa lebih optimal ya menjawab harapan masyarakat akan hadirnya perubahan ke depan. Iya. Gitu, Pak. Ini juga berarti yang menjadi bahasan adalah strategi pemenangan. Ada bekal yang dibawa dari Mas Anies, dari Pak SBY gitu ya. Nah ini gimana? Saya juga mau tanya ke Bang Andreas. Bang Andreas, di kubu Koalisi Perubahan, ini kemarin di hari Jumat di waktu yang sama, itu Pak Anies ketemu Pak SBY. Kemudian di hari yang Jumat juga ada acara apel siaga di Jawa Tengah gitu. Nah ini gimana nih? Ada juga yang disampaikan dari Bu Mega rupanya ini dalam strategi pemenangan jelang Pilpres nanti. Ya, kalau acara itu hari Jumat, itu karena hari Jumat itu pasti banyak orang yang berkegiatan deh, termasuk di sini ya Mas Anies juga Mas Ganjar dengan PDI Perjuangan di Jawa Tengah tentunya. Tapi betul tadi apa yang disampaikan oleh Bung Herzaki juga bahwa ya hari-hari ini memang adalah hari-hari konsolidasi terutama di dalam partai dan partai-partai yang berkelompok untuk melakukan kerjasama, juga tentunya mempersiapkan platform politik yang akan menjadi bahan
kampanye bahan yang akan disampaikan oleh Presiden pada masa-masa yang akan datang, ya terutama di dalam masa-masa kampanye nanti gitu. Nah, sehingga dengan demikian ya kita tidak hanya misalnya di PDI Perjuangan, meskipun katakanlah bahwa PDI Perjuangan dengan Mas Ganjar melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi, tapi lebih penting dari itu adalah apa konsep-konsep dasar yang menjadi platform politik yang perlu disampaikan kepada publik, bahwa yang dimaksudkan dengan melanjutkan itu apa poin-poinnya. Saya kira disitulah hal-hal hari-hari ini yang perlu dipersiapkan. Kenapa? Karena bagaimanapun masyarakat perlu tahu, gitu. Masyarakat perlu tahu, dan sehingga kemudian juga politik ke depan yang berkaitan dengan kontestasi Pilpres ini tidak hanya sekedar diwarnai oleh gimmick-gimmick politik yang kemudian ya bisa jadi mendistorsi berbagai informasi yang dimunculkan ke publik. Karena gejala ini kita lihat sudah mulai terjadi, sehingga kemudian ini juga tentu bukan hal yang baik untuk pendidikan politik untuk masyarakat. Karena kita berharap juga dari kontestasi Pilpres ini masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dengan memahami pilihan-pilihan yang mereka lakukan. Dan kami yakin tentu ya Mas Ganjar di sini punya kesiapan, juga Mas Ganjar punya keyakinan dan punya program-program kerja yang dimaksudkan dengan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi dengan poin-poin apa yang akan disampaikan pada publik. Iya, Bang Andreas, ini kan memang kalau melihat daripada proses pendaftaran capres-cawapres yang bentar lagi nih, tinggal 1,5 bulan ini, dari pilihan nama yang kemudian juga katanya keputusan bakal ada di tangan Bu Mega, ini seperti apa, Bang Andreas? Karena kan kalau melihat beberapa survei yang terjadi, ini angka dari survei masing-masing yang dimiliki oleh bakal calon presiden ini masih kompetitif gitu. Nah, ini gimana nih? Karena bisa dibilang bahwa calon wakil presiden ini adalah penentu kemenangan. Ya, calon wakil presiden ketika diputuskan secara tepat tentu akan menjadi kalau saya melihat ini bisa menjadi game changer. Bisa, artinya bisa ya, bisa tidak gitu. Tergantung bagaimana figur yang diputuskan tersebut gitu. Tentu di situ salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah elektabilitas, meskipun bukan satu-satunya tentunya. Karena partai di sini tentu kontestan dalam hal ini Mas Ganjar, dia di belakangnya tentu PDI Perjuangan dan partai-partai P3, teman-teman Hanura, Perindo yang mendukung PDI Perjuangan, mendukung Mas Ganjar. Tentu kita akan secara bersama memberikan masukan-masukan tentunya. Dalam hal ini bagaimana efektivitas daripada calon wakil presiden yang akan mendampingi itu menjadi elektoral untuk kepentingan kontestasi. Dan di situ tentu faktor elektabilitas tentu menjadi perhatian, tapi kita tahu bahwa elektabilitas itu sangat dinamis di dalam perjalanan waktu nanti. Tetapi ada faktor-faktor konstan lain yang juga harus menjadi pertimbangan, sehingga dengan demikian dinamika itu bisa menjadi sesuatu yang ke depan secara elektoral bisa lebih diukur untuk menjadi kita tidak memastikan, tapi ukuran untuk kemenangan nanti gitu. Ya, saya juga mau menanyakan kepada Kang Ujang. Kang Ujang melihat sejumlah pertemuan-pertemuan yang terjadi 3 hari ke belakang atau 4 hari 5 hari ke belakang inilah antara dua kubu yang sangat terlihat ini adalah PDIP dan juga dari Koalisi Perubahan. Apa yang Kang Ujang lihat di sini? Apakah memang sudah terlihat semakin panas antar dari konstelasi di dua kubu ini, Kang Ujang? Ya, menarik ya Mbak Valentina. Bagaimana misalkan beberapa waktu yang lalu PDIP memunculkan nama AHY dulu ya sebagai calon wakil presiden ketika itu, Mbak Puan menarik-narik. Dan terakhir sebelum pertemuan Pak Anies dengan petinggi 3 partai Koalisi Perubahan ya, Pak Surya Paloh, Pak SBY dan Pak Ustadz Salim Segaf Al-Jufri,
itu PDIP katakanlah membuat wacana. Wacananya yaitu adalah bagaimana memasangkan Anies dengan, mohon maaf ya, Ganjar dengan Pak Anies. Nah, itu yang membuat ada tarikan-tarikan, ada respon-respon cepat dari Koalisi Perubahan. Dan direspon pula oleh Pak Anies dan tim 8 ya, yang tadi bertemu dengan para tokoh, para petinggi ketiga partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, saya melihat bagaimana formulanya adalah mensolidkan kembali. Karena kelihatannya tadi sudah mulai digoyang-goyang di detik akhir ya. Karena ini bagian daripada bagaimana respon yang cepat dari Koalisi Perubahan untuk membentengi gitu ya, membentengi Koalisi Perubahan agar tadi tidak ada dalam permainan wilayah orang lain. Ya tentu di politik ya, garisnya harus garis lurus, garis loyalitas, garis kesetaraan, garis persatuan. Karena bagaimanapun kalau ingin menang tadi yang dikatakan oleh Bang Herzaki, maka ya harus solid dulu, harus kompak dulu, harus bersatu dulu. Karena tidak ada kemenangan yang dilahirkan dari, mohon maaf, dari perpecahan, dari ketidakkompakan. Di mana-mana apapun koalisinya, apapun formulanya, apapun strateginya, ketika solid, ketika kompak, maka itu sudah menjadi bagian daripada setengah kemenangan. Oleh karena itu saya melihat dan mengamati ya dinamika hari ini sangat kencang ya, sangat cepat. Maka tadi dibutuhkan rasionalitas politik, dibutuhkan realitas politik untuk bisa tadi ya merespon isu-isu di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun dalam politik Bapak Valentina ya, isu yang datang, isu yang hadir gitu ya, isu yang mengemuka atau isu yang muncul, kalau itu tidak direspon dengan cepat, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies, misalkan bertemu dengan Pak Surya Paloh, Pak SBY, dan Pak Salim Segaf Al-Jufri, itu menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Karena tadi ingin memperteguh, memperkokoh sebuah koalisi yang sudah dijalin 1 tahun terakhir, jangan sampai goyah. Berarti Kang Ujang melihat ada ini ya, ada godaan-godaan yang bisa istilahnya memperuntuh gitu untuk ketergabungan di antar anggota partai koalisi. Ya, kalau saya sih melihatnya besar atau kecil ada ya. Bagaimana misalkan pasca PAN dan Golkar masuk Prabowo, lalu misalkan mohon maaf PDIP mengkritik keras ya Pak Jokowi gitu, mengkritik keras juga Pak Prabowo. Itu kan menjadi sebuah indikasi dan sinyal-sinyal. Nah, pasca itu pula memunculkan wacana ya untuk memasangkan Pak Ganjar dengan Pak Anies. Itu kan muncul respon-respon itu, dan tentu ini bukan menjadi sebuah gimmick ya, saya melihatnya ini bagian daripada strategi-strategi yang dilakukan oleh koalisi-koalisi yang lain untuk bisa tadi ya menggoyang-goyang, menarik-narik terkait dengan koalisi perubahan itu. Dan saya melihat dinamika politik yang wajar, karena semakin mendekati hari pendaftaran, maka semakin kencang pula isu yang dilempar, termasuk akan kencang pula serangan-serangan yang menerpa kepada semua kandidat, termasuk pada semua koalisi partai yang ada begitu. Iya, Mas Herzaki, boleh tanggapan sedikit terkait dengan analisisnya dari Kang Ujang. Ini benar nggak sih, apa emang pertemuan kemarin itu untuk menyolidkan dari koalisi perubahan sendiri? Ya itu salah satunya, karena bagaimanapun kan kita tahu ada muncul lalu wacana katanya Ganjar Anies. Lalu kemudian ada elemen masyarakat yang meresponnya dengan Sandi AHY. Nah ini kan kita juga harus menjelaskan kepada publik itu. Ya kan Mas Anies juga harus menjelaskan kan kepada para 3 pimpinan parpol ini ya. Sama-sama kita ambil langkah-langkah bahwa makin mendekati sudah 5 sampai 6 minggu menuju ke pendaftaran. Kita ini kan bergabung dan membentuk koalisi perubahan karena banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang ingin perubahan. Ya kan? Nah, kita nggak mau nih ada upaya-upaya sehingga terjadi karena ketidakpastian ini, lalu ada demoralisasi ya, dan juga migrasi pendukung masyarakat pendukung perubahan ini malah ke tempat-tempat lain gitu. Karena ada isu-isu seperti ini, wah kok Ganjar Anies saya nggak mau nih, nggak jadilah dukungan Anies, saya kan nggak mau juga gitu. Wah ini kalau Sandi AHY, waduh ini Anies nggak jadi berlayar dong kalau gitu. Nah ya kita kan tidak ingin ada demoralisasi, ada migrasi pendukung, apalagi ketidakpastian. Nah, karena itulah pertemuan-pertemuan terus kita lakukan, termasuk diantaranya 3 pertemuan ini, untuk mengintenskan, juga memberikan pesan yang kuat kepada publik. 3 partai ini sama-sama solid dukung Mas Anies Baswedan sebagai capres, bukan cawapres.
sebagai capres. Lalu yang kedua ini yang ditemu ini kan yang semua yang kalau sesuai ADART masing-masing partai ini yang menentukan dan memimpin rapat gitu, utama gitu kan dalam untuk siapa capres cawapres dan juga ke koalisi mana akan berlabuh atau membentuk koalisi dengan siapa kan begitu. Nah ini memberi pesan yang sama juga, 3 partai ini setara dan sejajar dan semua solid. Nah inilah yang pesan yang ingin disampaikan ya kepada publik gitu, karena bagaimanapun situasi ketidakpastian ini kan semakin mendekati pendaftaran ya. Tadi lagi-lagi kita akan memberikan kepastian kepada publik. Nah ini kita akan memberikan jawaban kepada publik, diantaranya melalui pertemuan ini, dan juga akan ada langkah-langkah ke depannya, sehingga publik yang pro perubahan tadi, oh iya, ini berarti Mas Anies berlayar, 3 partai ini solid, dan kita siap berjuang bersama-sama untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ini, untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siap bertarunglah dengan jagoannya Bang Andreas ini kan Bang Andreas sudah sangat siap dan kuat ini kan, Mas Ganjar dan teman-teman PDIP. Nah kita mau nih, teman-teman PDIP punya lawan tanding ya, lawan tanding yang sejajar ya Bang ya, yang berimbang gitu. Jadi masyarakat juga punya opsi-opsi. Nah, inilah putra-putri terbaik yang akan bertarung menjadi calon pemimpin nasional ke depannya. Nah, ini kan sungguh indah nanti pertarungannya, karena yang tokoh-tokoh juga terbaik jadi yang akan bertarung. Iya, yang juga jadi pertanyaan ini juga bagaimana kemudian strategi pemenangan dari PDIP, apalagi kemarin dalam sambutannya Mbak Puan gitu ya. Ini bilang kalau ada pihak-pihak yang berusaha memecah belah dari soliditas PDIP sendiri. Nah, sementara Bang Andre dengan PDIP sudah siap bertarungkah dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Herzaki? Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Barang tiket.com, liburanku selalu jadi yang terindah. Banyak pilihan hotel, villa favorit, dan tiket pesawat kemanapun. Promonya melimpah, tiket.com jamin harga termurah. Dapatkan tiketmu sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal. Varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kita rasa Italia sebenarnya. Waffle. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin.
Baru, kopi ABC Klepon. Rasa legit Nusantara. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pula sejumlah narasumber yang tergabung secara daring. Ada dari Demokrat, ada Kepala Badan Komunikasi Strategis, ada Herzaki Mahendra Putra, kemudian juga ada politisi senior PDIP, Andreas Hugo Parera, dan pakar komunikasi politik Ujang Komarudin. Sekarang saya juga mau tanya kepada Bang Andreas. Bang Andreas, ini kan pertemuan-pertemuan tentu ini adalah untuk membangun soliditas, menguatkan suara akar rumput, yang juga kemudian ini diharapkan sebagai strategi pemenangan. Salah satu dari proses strategi pemenangan jelang Pilpres 2024 nanti. Bang Andreas, ini kan kemarin juga kita yang tentu disoroti adalah kalimat sambutan dari Mbak Puan yang bilang ada upaya-upaya, ada sejumlah pihak yang berusaha untuk memecah belah suara PDIP. Nah ini gimana nih kalau dikaitkan dengan soliditas partai kekinian, apalagi tadi Mas Herzaki bilang dengan lantangnya udah siap nih, lawan-lawannya udah pasti bagus yang akan dibawa PDIP. Gimana nih Bang Andreas? Ya betul, ya PDI Perjuangan kan pasti sudah bisa mencalonkan, juga proses artinya mengusung Mas Ganjar itu sudah juga dideklarasikan. Tapi dinamika ini kan kita semua juga tahu gitu. Bahkan Mbak Puan kan secara gamblang menyampaikan bahwa ada upaya-upaya untuk mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum, antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi, yang juga muncul di publik gitu. Sehingga ya ini bagian dari proses konsolidasi partai, karena kan kita ya semua juga tahu bagaimana semua itu adalah kader PDI Perjuangan yang di dalam proses konsolidasi ini adalah upaya untuk ya membangun soliditas untuk bersama mendukung calon presiden Ganjar Pranowo. Dan pemilihan tempat di Jawa Tengah pun tentu mempunyai arti strategis yang penting tentunya. Pertama, ini adalah salah satu basis utama PDI Perjuangan dengan jumlah pemilih yang besar. Tapi juga bahwa ya bagaimana kita tahu dinamika yang terjadi, ya tadi yang seperti Mbak Puan sampaikan secara gamblang bahwa ya salah satunya adalah upaya untuk mempertentangkan antara Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi. Sehingga soliditas inilah merupakan salah satu basis utama di dalam ya upaya untuk membangun kontestasi yang kuat di dalam hal ini kontestan Mas Ganjar untuk ya memenangkan Pilpres nanti gitu. Nah, saya kira ya hal tersebut dihadapi oleh ya kontestan-kontestan yang lain juga gitu. Karena bagaimanapun ketika kita maju di dalam kontestasi Pilpres itu ya basis utama partai, kemudian bagaimana membangun soliditas kerjasama di antara para partai, ya, itu adalah hal yang penting. Dan kemudian bagaimana merangkul berbagai elemen kelompok masyarakat, saya kira semua juga sudah paham soal itu gitu. Tinggal bagaimana efektivitas di dalam membangun soliditas itu, bagaimana efektivitas di dalam membangun merangkul elemen-elemen masyarakat, sehingga dia kemudian menjadi akumulasi elektoral yang kuat gitu. Berarti Bang Andreas ini sekaligus penegasan juga ya bahwa hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi masih solid untuk dukung Pak Ganjar dalam kontestasi Pilpres. Ya, iya pasti, artinya di situ kan penegasan itu penting untuk kemudian ya diketahui oleh semua gitu, artinya baik itu warga PDI Perjuangan juga masyarakat pada umumnya,
bahwa bersama Ibu Megawati, Pak Jokowi dan seluruh kader PDI Perjuangan kami mendukung Mas Ganjar gitu dan kami yakin dengan soliditas partai itu akan memperkuat dan memenangkan Mas Ganjar di dalam proses kontestasi ini. Gitu. Ya, oke. Yang saya tanyakan kepada Kang Ujang selanjutnya, Kang Ujang kemarin kalau politik itu momentum adalah suatu hal yang penting. Bicara tentang pertemuan kepada apa ya istilahnya gurunya masing-masing di masing-masing koalisi ya. Kalau kemarin konsolidasi kekuatan dari PDIP dilakukan di Jawa Tengah itu kan juga ada pasti pidato dari Bu Mega meskipun dilakukan secara virtual, kemudian juga Pak Anies ini kemudian kemarin bertemu Pak SBY gitu, ini waktunya barengan. Nah, kalau dari komunikasi politik yang Kang Ujang lihat di sini pertemuan kedua ini mau saling menutupi agar tidak ada kekuatan yang menonjol dari salah satu sisi atau gimana, Kang Ujang? Ya, saya melihat begini, Mbak Valentina. Ya kalau kan begini, isu ya dibalas dengan isu, gitu ya. Agenda dibalas dengan agenda, gitu ya. Kegiatan dibalas dengan kegiatan. Ya dalam skema yang positif menurut saya, gitu kan. Jangan sampai begini dari satu pihak koalisi itu punya banyak keunggulan, gitu ya, kelebihan, gitu ya, bisa berinteraksi di tengah-tengah publik gitu ya, tapi di saat yang lain misalkan koalisi yang lain atau tokoh yang lain diam saja tidak bergerak, itu bisa kalah 1-0 gitu. Oleh karena itu ya hal yang positif saja, yang bagus saja ketika PDIP mengadakan acara gitu ya di Semarang, lalu Anies bertemu dengan Pak SBY, ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sejatinya ya bahwa pertarungan itu sedang dimulai dan mereka ingin mengatakan bahwa kekuatannya seimbang, gitu, kekuatannya sama. Walaupun memang misalkan Pak Andreas ya, Bang Andreas itu partainya partai penguasa, gitu, partai pemenang. Di saat yang sama juga misalkan Demokrat sebagai partai oposisi, tetapi langkah saat ini adalah langkah 0-0 ya, artinya tidak ada incumbent, tidak ada kekuatan yang dominan dalam konteks capres itu. Semua masih punya potensi untuk menang. Apalagi misalkan tadi elektabilitas dari capres itu belum ada yang menyentuh level 50% bahkan 60%. Artinya ya semuanya masih adu kekuatan, masih intip-intip kekuatan, intip strategi untuk tadi saling melihat kelemahan dan kekurangan dari lawan politik untuk bisa dikalahkan dalam konteks pemilu. Dan dalam demokrasi hal yang biasa, kompetisi gitu ya, saling bersaing, yang penting sehat itu hal yang positif. Misalkan PDIP-nya ada di Semarang, lalu Pak Aniesnya ketemu Pak SBY gitu ya, ya itu hal yang positif dan bagus-bagus saja dalam konteks komunikasi politik, menandakan bahwa tadi Bang Herzaki dan Bang Andreas ya bahwa semuanya harus dilakukan dengan kompetisi yang sehat lah. Kita akan melihat bahwa figur-figur yang hari ini lahir sebagai capres, baik Pak Ganjar, Pak Prabowo maupun Pak Anies adalah putra-putra terbaik yang tentu harus kita lihat nanti programnya apa, visi misinya apa, lalu juga ide dan gagasannya apa untuk bangsa ini. Karena bangsa ini tidak hanya bisa dilihat gitu, dinilai dari hanya sekedar kampanye, tapi harus dilihat juga ide dan gagasannya apa. Oke, Bang Zaki menanggapi kapan nih berarti cawapresnya kemudian akan diumumkan, deadlocknya gimana ini? Kita udah nunggu loh lama banget. Dulu bilangnya mengerucut, sudah udah mengerucut ke 5 calon, kemudian mengerucut lagi ke nama-nama perempuan, kemudian katanya udah ada 1. Nah ini kapan kemudian deadlocknya, apa lagi yang ditunggu? Ya. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengaran sekarang Mas Herzaki. Oke. Ya, mohon maaf. Ya, jadi kalau dari kami jelaskan, kita sudah melalui Halo, Mas Herzaki, suaranya sempat terputus. Berbagai proses gitu. Kami juga turun terus masalah cawapres dan masalah deklarasi ini. Kita juga sudah mendapatkan masukan dari masyarakat ya. Banyak sekali tokoh masyarakat juga menemui kita. Ya. Baik saat kita kunjungan ke daerah, dia datang ke Jakarta untuk bertemu gitu. Nah, itu semua sama menyampaikan bahwa perlu adanya kepastian segera. Kelihatannya ini ada gangguan komunikasi. Ya, mengenai antar pendukung perubahan ini ke kelompok-kelompok lain gitu, ya kan? Sehingga, halo?
Ya, halo. Boleh dilanjutkan, Mas Herzaki. Halo, ya. Ya. Aduh. Baik, kelihatannya ada gangguan komunikasi. Nanti kami perbaiki. Halo? Tadi juga ada komunikasi juga Mas Herzaki sedang ada di perjalanan, mungkin ada sinyalnya terganggu. Bang Andreas, jadi ini gimana nih? Kalau tadi saya juga tanya kapan deadlock untuk pengumuman cawapres. Nah ini gimana? Dari PDIP juga kapan ini kira-kira? Kalau di PDI Perjuangan berkaitan dengan calon wakil presiden, ya tidak ada deadlock sebenarnya. Yang ada adalah ini adalah proses proses untuk melihat dan mendengar respon dari publik untuk siapa yang paling tepat untuk mendampingi Mas Anies, Mas Ganjar dalam hal ini. Ya dari berbagai macam opsi-opsi yang berbagai figur dari opsi-opsi yang ada gitu, sehingga tentu di sini perlu waktu dan waktunya masih cukup gitu, cukup dalam arti ya sampai dengan ya pendaftaran mungkin saja gitu bahwa itu kemudian baru diumumkan, dan setelah itu kan juga masih ada waktu untuk ya sampai dengan tanggal 14 Februari. Nah sehingga soal ya calon wakil presiden ini is a matter of time lah gitu. Jadi ini soal waktu, soal momentum yang paling tepat untuk diumumkan, disampaikan, dan pasti publik akan mengetahui itu gitu. Dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa karena penting calon wakil presiden ini, kita harapkan ini bisa menjadi faktor yang kemudian menjadi pengubah di dalam peta kontestasi ini gitu, dan itu bisa membuat akselerasi elektoral yang akan membantu proses kontestasi untuk memenangkan Pilpres nanti. Katakanlah pendaftaran bakal calon presiden dan bacawa presnya ke KPU nanti kan dimulai tanggal 19 Oktober. PDIP ini akan menjadi yang pertama lagi seperti kemarin pendaftaran calon legislatif ke KPU, atau nanti mempersilahkan ke Koalisi Perubahan dulu? Bang Andreas, kira-kira gimana timingnya? Soal pendaftaran itu kan teknis kan. Kalau sudah ada keputusan, dan biasanya kalau antar kontestasi itu kan nanti waktunya siapa yang memberitahu ke KPU dan diberikan agenda kapan mendaftarkan. Tapi yang penting itu adalah mengumumkan dan kemudian menyampaikan ke publik kapan, sehingga itu diketahui oleh publik, dan saya kira publik pun menantikan itu gitu. Iya, tapi itu kembali pada apa yang saya katakan tadi bahwa soal momentum itu penting, dan masih ada cukup waktu, dan di situ bagaimana proses yang ada sekarang adalah bagaimana melihat perkembangan dinamika yang ada, mendengar respon publik tentang figur yang paling tepat, paling pas, yang bisa kemudian menjadi figur yang bisa bekerja sama, tapi juga sekaligus bisa menjadi pendongkrak elektoral dari kontestasi yang ada. Kontestan kami yaitu Mas Ganjar di sini. Baik, kami sambung lagi kepada Mas Herzaki yang sudah bergabung secara telepon gitu ya. Mas Herzaki, melanjutkan yang tadi, peluang keterpilihan Mas AHY berarti udah seyakin apa? Sudah berapa persen? 100% yakin akan digandeng Mas Anies? Ya, gini, kalau sesuai yang disampaikan oleh jubirnya Capres ya, juga anggota tim 8 dari Capres, Pak Sudirman Said, nama Cawapres itu sudah diputuskan. Dan sudah disampaikan ke masing-masing pimpinan partai. Nah, jadi kalau dari kami, untuk menghindari spekulasi publik yang merugikan Pak Anies ya, seperti yang disampaikan dan tergambar dari hasil-hasil survei dan sejalan dengan aspirasi publik perubahan ya kan, karena banyak nih elemen-elemen tokoh masyarakat yang minta dan mengingatkan kita untuk segera deklarasi pasangan, karena pendaftaran capres-capres tinggal 5-6 minggu lagi. Ya kami juga berharap ini agar pengumuman pasangan dapat dilakukan segera dan tidak di last minute, karena tadi kita tidak lagi berbicara mengenai nama kok. Nama ini sudah ada. Ya, yang kami tahu nama sudah ada. Tapi apa kemudian yang ditunggu Bang Herzaki kalau namanya udah ada? Ya itulah, mencari momentum baik. Mencari momentum baik ya. Misalnya dikira kita last minute mendadak atau kita ngundang konvers Kompas misalnya kan begitu. Ya.
Jadi kita lihat, tunggulah. Kita harapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat-dekat ini ya. Tapi semua kan yang bisa menentukan dan menyampaikan nanti tentunya Mas Anies Baswedan ya. Dan teman-teman tim 8 sedang menggodok betul bagaimana waktu dan momentum yang pas untuk ini gitu. Kan masih terus juga kita melihat situasi, ya, tapi memang desakan ini makin banyak dari elemen-elemen dan tokoh masyarakat perubahan yang ingin segera dideklarasikan karena agar ada kepastian. Nah, kita nggak mau nih, masalah migrasi, demoralisasi ini kita lagi menghindari betul lah gitu. Karena ada upaya nih, ya kan, pasang sana, pasang sini, seakan-akan Mas Anies ini tidak akan berlayar, atau seakan-akan Mas Anies ini tidak akan menjadi nomor 1, tidak akan menjadi capres, tetapi menjadi kedua. Kan begitu. Oke Mas Herzaki, singkat saja. Ini berarti untuk pemegang hak veto yang berhak mengumumkan cawapres ini benar-benar Mas Anies ya. Jadi kemarin ketika datang ke masing-masing elit partai atau anggota koalisi perubahan itu bukan lobby-lobby politik lagi, setuju atau enggaknya siapa yang nanti akan dibawa Mas Anies ya? Ya kalau Demokrat jelas. Ya, kita komitmen dengan piagam perubahan. Poin kedua, baca pres yang menentukan siapa cawapres. Poin ketiga, 5 kriteria cawapres. Poin keempat, dalam waktu tidak terlalu lama setelah piagam ditandatangani 14 Februari 2023 akan dilakukan deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya kami pegangannya itu saja. Ya, jadi Demokrat sikapnya tegas dan jelas. Tinggal kita tunggu nih waktu dan momentum baik. Tahu kami sedang dipersiapkan karena bagaimanapun pendaftaran baca pres dan cawapres ini kan tinggal 5-6 minggu lagi. Kita ingin menjawab segera kepastian ya dan juga keinginan dan desakan daripada masyarakat dan tokoh masyarakat yang pro perubahan. Ya siap. Gitu. Baik, saya juga terakhir tanya ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini tentu yang terakhir adalah menakar kekuatan politik dari masing-masing koalisi. Utamanya adalah seberapa jauh para kingmaker ini akan terlibat langsung dalam kontestasi nanti. Katakanlah kalau PDIP ini ada Bu Megawati. Kemudian meskipun bukan ketua umum, tapi Pak Jokowi ini disinyalir ini sangat berpengaruh terhadap kontestasi Pilpres nanti. Dan tadi dalam koalisi perubahan ini juga ada figur dari Pak SBY dan juga Pak Surya Paloh. Ini seberapa jauh peran dari para kingmaker ini untuk ya dalam kontestasi Pilpres nanti? Ya, sangat menarik ya. Orang-orang kuat, ya, orang hebat, tokoh-tokoh kuat, tokoh hebat gitu ya di Republik ini seperti Bu Megawati, Pak SBY termasuk Pak Jokowi ingin punya tadi ya peran maksimal dalam konteks untuk bisa menentukan kemenangan koalisi yang dibangunnya. Gitu. Jadi saya melihatnya kalau soal seberapa besar gitu ya, saya rasa akan gaspol, akan mati-matian itu karena ini kan persoalan harga diri dan beliau-beliau sangat paham betul gitu ya akan memaksimalkan potensi dan sumber daya koalisi yang ada gitu ya. Di saat yang sama akan menambah bolong-bolong atau kekurangan-kekurangan koalisi maupun pasangan capres dan cawapresnya. Kalau soal strategi pasti beliau-beliau sudah jauh lah dan pasti akan menjadi sebuah rahasia. Tetapi dalam konteks itu Pak SBY sebagai tokoh yang 2 periode ya menjadi presiden tentu paham betul konstruksi pertarungan di pemilu. Lalu Bu Megawati juga sama lama menjadi ketua umum partai dan lama menjadi mentor para guru-guru politik ya di PDIP ya. Itu juga menjadi sebuah kekuatan tersendiri karena tokoh yang kuat ya di PDIP. Ya Pak Jokowi tentu kuatnya karena beliau ada sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia. Kenapa? Punya semua sumber daya kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Semua melekat gitu. Misalkan ada institusi negara di situ di tangan Pak Jokowi, institusi birokrasi ya, institusi penegak hukum gitu ada. Maka menjadi kuat. Oleh karena itu saya melihat menarik apa yang akan taktik ya atau juru ramu dari ketiga tokoh tersebut ya, untuk bisa memenangkan katakanlah koalisi yang didukungnya masing-masing. Oleh karena itu nanti soal siapa yang unggul, siapa yang menang kita lihat karena perjalanannya masih agak sedikit lama sampai tanggal 14 Februari ya tentu dalam perjalanan ke depan kita akan melihat ya ketiga tokoh tersebut dalam meramu koalisinya. Saya melihat perannya akan besar. Akan gaspol mereka mengatur ritme koalisi ya untuk bisa unggul atau untuk bisa menang. Oleh karena itu saya punya catatan ya tentu kita tunggu ya beliau-beliau orang-orang hebat tentu kita tunggu taktik dan strateginya untuk memenangkan koalisi yang didukungnya oleh masing-masing. Iya, hingga saat ini peta politik cenderung tetap dari komposisi koalisi masing-masing, tapi yang kita nantikan dan juga tidak menutup kemungkinan ya bahwa manuver aktor politik tetap terbuka.
saya dan Kang Ujang menantikan kapan kira-kira undangan ataupun pengumuman deklarasi Capres-Cawapres, baik itu dari Koalisi Perubahan, dari PDIP dan juga P3 tentunya yang bergabung dalam satu koalisi, dan juga pasti nanti kita juga akan menanti dari Koalisi Indonesia Raya. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah bergabung dalam Sapa Indonesia pagi kali ini. Tadi ada Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Terima kasih. Dan kemudian juga ada politisi senior PDIP Andreas Hugo Pareira dan juga pakar komunikasi politik Kang Ujang Kamarudin. Nanti kami tunggu di studio ya untuk kita rame-rame diskusi di sini. Terima kasih, salam sehat selalu untuk Anda Bapak-bapak. Sama-sama Mbak Valentina, Bang Herzaki, Bang Andreas. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda dengan informasi mengenai seorang siswa MTS Negeri di Kabupaten Blitar tewas usai dianiaya rekannya sendiri. Informasinya seperti apa akan kami hadirkan selengkapnya sesaat lagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Sorry. Di sini kita Batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE dengan 3 okinya Bodrek efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE pasti dan efektif tanpa ngantuk. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, saya enak itu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru, Plosa Panasin. Oles, pijit, panasnya mendalam dan tahan lama. Hirup, panasin, paling panas dari Plosa. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Madu Teje Sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu Teje Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Sapa Indonesia Pagi masih bersama saya, Saudara Andre Sinaga. Kita ke informasi lainnya. Seorang siswa MTS Negeri di Kabupaten Blitar tewas usai dianiaya rekannya sendiri. Kasus penganiayaan yang berujung kematian ini ditangani polisi setempat. Siswa salah satu madrasah Sanawiyah Negeri Kabupaten Blitar berinisial AJH ini meninggal dunia usai dianiaya oleh rekannya sendiri berinisial MA. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Pelaku penganiayaan sendiri merupakan rekan sekelas korban dan aksi penganiayaan pun dilakukan di lingkungan sekolah. Satreskrim Polres Blitar yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku penganiayaan yang masih berstatus pelajar. Sementara itu, jenazah korban sendiri kini tengah berada di RSUD Srengat untuk dilakukan otopsi. Korbannya tadi dibawa ke rumah sakit, kemudian dia terus meninggal. Jadi untuk saat ini mohon waktu karena ini terkait masalah anak-anak baik pelaku maupun korbannya perlu keterangan khusus. Untuk yang diduga pelaku saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan karena kita harus penanganan khusus yang nanti kita lihatkan Dan untuk mengetahui informasi terkini kasus perundungan dan penganiayaan siswa MTS di Blitar hingga tewas, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Winanto Soekarja. Selamat pagi Winanto, apa proses hukum selanjutnya atas kasus ini? Apakah pelaku sudah diperiksa? Ya, selamat pagi Andre dan saudara. Penanganan kasus penganiayaan terhadap siswa MTS di Kabupaten Blitar saat ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Pelaku sendiri yang merupakan siswa ataupun murid sekaligus rekan dari korban saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Blitar Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini proses pemeriksaan tengah dilakukan, permintaan keterangan dari sejumlah saksi juga terus dilakukan. Pihak Polres Blitar Kota sendiri memang melakukan penyelidikan secara hati-hati karena korban dan pelaku berstatus sebagai pelajar ataupun anak di bawah umur, seperti itu Andre. Lalu bagaimana dengan sekolah sendiri menangani kasus ini? Apakah mereka juga sudah menghimbau kepada siswa-siswa lain untuk tidak melakukan aksi bullying ini? Kasus penganiayaan atau pemukulan terhadap siswa ini memang miris karena kejadiannya di dalam kelas saat pergantian waktu mata pelajaran seperti itu. Pihak dari Kemenag atau Kementerian Agama Kabupaten Blitar juga sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait kronologi maupun kejadian yang sebenarnya seperti apa. Dari informasi yang beredar memang antara korban dan pelaku selama ini tidak pernah ada konflik maupun terlibat pertengkaran sebelumnya. Namun tidak tahu mengapa pada waktu itu pelaku langsung masuk ke ruang kelas korban dan melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Hingga saat ini pihak Kemenag dan sekolah terus berkoordinasi terkait penanganan kasus ini, termasuk meminta keterangan dari guru kelas dan beberapa saksi maupun rekan dari korban yang mengetahui peristiwa itu. Andre. Oke, baik. Terima kasih Winanto untuk update-annya pada pagi hari ini. Kami akan terus mengupdate informasi ini dari Anda di Blitar. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Perhelatan Semarang Flowers Festival 2023 kembali digelar dengan berjalan meriah. Puluhan mobil bertaburan bunga dan dikolaborasikan dengan kirab pembangunan melakukan pawai di jalan-jalan protokol Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang kembali menggelar event menarik karnaval bunga yang bertemakan Semarang Merdeka Flowers Festival 2023. Event ini digelar untuk kedua kalinya dan kali ini dibuka langsung oleh Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu. Pada perhelatan meriah ini ditampilkan mobil karnaval bunga dan dikolaborasikan dengan kirab pembangunan dalam rangka merayakan HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval yang melibatkan 74 mobil hias bertaburan bunga yang digelar Minggu sore ini disambut meriah ribuan warga Kota Semarang yang sudah lama menunggu. Karnaval mobil bunga diikuti oleh perwakilan masyarakat, organisasi perangkat daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, perusahaan swasta hingga perbankan. Mungkin yang berbeda dengan tahun lalu ini adalah teman-teman OPD, kecamatan, kelurahan ini ikut tampil di dalam parade mobil. Karena memang saya minta kepada teman-teman ini adalah menunjukkan
dari dinas pariwisata gitu, kemudian kecamatan ini juga dibuat klaster-klaster. Jadi contohnya kayak Semarang Utara, Semarang Barat, Tugu, Benu ini adalah pesisiran, sehingga menunjukkan bahwa di situ ini ikan, kemudian ada olahan-olahan dan sebagainya. Semarang Merdeka Flowers Festival juga diperiahkan oleh pasukan berkuda polisi dan marching band siswa SMP. Parade mobil cantik penuh bunga ini melewati rute mulai dari Balai Kota, Jalan Pemuda, Jalan Padanaran, dan finish di lapangan Pancasila Semarang. Acara ini terbuka untuk umum yang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata di kota Semarang. Syarat Puji, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar membuka gerai pajak di area Makassar International Aid Festival untuk memudahkan warga yang belum bayar pajak. Gerai ini pun dimanfaatkan pengunjung untuk membayar pajak, khususnya bagi para pekerja yang tidak sempat membayar pajak pada jam kerja karena harus bekerja dari pagi hingga sore hari. Tenan Pakinta KI milik Badan Pendapatan Daerah yang berada di Zona 3 FX Makassar jadi salah satu yang ramai dikunjungi warga kota Makassar. Bukan untuk berwisata festival saja, tapi mereka datang untuk membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB. Bapenda Makassar memang sengaja membuka layanan pada malam hari khusus di event FX. Masyarakat yang mengetahui adanya layanan pembayaran pajak malam hari memanfaatkan kesempatan agar bisa membayar pajak mereka. Banyak warga yang merasa terbantu bisa membayar pajak tepat waktu di lokasi festival karena di siang dan pagi hari mereka biasanya sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu membayar pajak. Selain pelayanan pembayaran pajak, warga juga dibantu untuk menggunakan aplikasi pembayaran pajak Bapenda, pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. Layanan ini pun sukses membantu warga dan Bapenda terbukti dengan masuknya ratusan orang untuk melakukan pembayaran pajak. Kebetulan kan saya kerjanya dari pagi sampai sore, jadi waktu untuk bayar pajak itu sekitaran jam segini. Kebetulan ada booth untuk membayar pajak lebih mudah. Jadi apa kita bayar? Pajak karena BPPB. Kota Makassar dalam rangka membantu dan menyukseskan penyelenggaraan Makassar Festival and Forum 2023, Bapenda Kota Makassar membuka booth pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ya tentu saja kenapa kami buka booth PBB, karena kami berkeyakinan bahwa setiap masyarakat Kota Makassar, setiap rumah tangga memiliki pajak bumi dan bangunan. Dengan dasar itulah kami mempermudah masyarakat, apalagi jatuh tempo pembayaran PBB jatuh pada tanggal 30 September 2023. Maka sembari masyarakat Makassar menikmati atraksi dan hiburan yang ada di F8, kami juga membuka pelayanan sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Selain cepat, pembayaran pajak di FX juga menyenangkan karena tim Bapenda menyiapkan banyak permainan menarik serta ada hadiah untuk di setiap game. Mereka juga bisa berwisata di sekitar tenan pembayaran pajak Bapenda Kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kini warga Jabodebek sudah bisa merasakan dan menjajal moda transportasi baru LRT karena hari ini Presiden Joko Widodo berencana meresmikan LRT Jabodebek. Informasi hadir saja, tetaplah bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Wukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka.
Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Malah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saudara, hari Minggu kemarin uji coba LRT Jabodebek dilakukan. Warga yang mencoba LRT hanya dikenakan tarif Rp1. Uji coba dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan menurut keterangan LRT Jabodebek lebih dari 12.000 penumpang mendaftar untuk uji coba ini. Warga yang ikut uji coba mengaku ingin menggunakan LRT agar terhindar dari kemacetan serta mengurangi polusi udara. Pertama kali jujur seneng ya, alhamdulillah gitu diadain dari Jakarta ke Bekasi. Biasanya kan dia adanya di Jakut doang kan, untuk daerah Jakarta doang. Jadi seneng sih, transportasinya lebih mudah gitu untuk ke sana, nggak cuman dengan kereta biasa, ada yang lebih cepet lah gitu. Setelah lama menunggu, akhirnya LRT akan resmi dilakukan dan juga berlakukan peresmian LRT Jabodebek, dan kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Intan Azra di lokasi. Selamat pagi Intan, pukul berapa LRT Jabodebek diresmikan dan apakah langsung bisa digunakan untuk publik? Ya, selamat pagi Andre dan juga saudara. Benar sekali seperti yang sudah Anda informasikan begitu ya, di mana masyarakat kemudian sangat menanti-nanti daripada pengoperasian LRT ini, di mana memang pada hari ini persis diresmikannya LRT oleh Presiden Joko Widodo secara langsung, di mana nantinya peresmian ini akan berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tepat di Stasiun Cawang, tempat saya melaporkan saat ini begitu. Nah, kemudian nantinya setelah acara daripada peresmian yang berlangsungkan oleh Presiden Joko Widodo sekitar pukul 9 pagi begitu,
Nantinya di sini juga pengoperasian daripada LRT ini sendiri diberlangsung ataupun dapat langsung dinikmati oleh masyarakat umum begitu ya. Kalau dari informasi yang kami dapatkan bagi masyarakat yang memang ingin mencoba secara langsung moda transportasi terbaru ini yakni LRT ini saudara, di mana nantinya masyarakat bisa untuk mencoba secara langsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, baik dari stasiun Dukuh Atas menuju ke Cawang sampai ke stasiun akhir menuju ke stasiun Harjamukti di Depok dan juga stasiun Jatimulya di Bekasi. Sedangkan untuk dari pemberangkatan terakhir dari stasiun sebaliknya begitu atau dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Dukuh Atas ini akan terakhir diberangkatkan di pukul 16.49 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk dari stasiun Jatimulya menuju ke stasiun Dukuh Atas pemberangkatan terakhirnya di pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk dari stasiun Dukuh Atas ini sendiri nantinya akan berakhir ataupun keberangkatan terakhir di hari ini di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Jadi penting bagi Anda untuk kemudian dapat mencatat waktu tersebut apabila memang Anda ingin menggunakan moda transportasi terbaru ini yakni LRT ini saudara. Nah kemudian untuk dari waktu interval tunggunya ini sendiri memang pada masa uji coba kemarin sudah dilangsungkan begitu ya, di mana antar satu LRT ke antar satu kereta rangkaian ke rangkaian lainnya begitu ini menunggu hingga 10 sampai dengan 15 menit. Namun nantinya ketika memang pengoperasian ini sudah diberlangsungkan ataupun sudah diresmikan begitu ya, nantinya jarak tunggu ataupun interval waktu ini sendiri berkisar di antara 3 sampai dengan 6 menit sehingga memang untuk dari jarak tunggu penumpang yang menunggu kereta selanjutnya ini tidak terlalu lama begitu. Nah kemudian kalau Anda bertanya kemudian bagaimana cara untuk menggunakan ataupun bagaimana untuk menikmati fasilitas terbaru ini begitu ya saudara, moda transportasi terbaru ini begitu, di mana memang di sini Anda harus memegang kartu KTM seperti biasa ketika Anda menggunakan KRL begitu ya saudara, di mana Anda bisa menggunakan kartu KTM ini, kemudian juga kartu e-money begitu, di mana Anda bisa langsung datang ke LRT tujuan Anda, kemudian melakukan tapping card secara langsung di lokasi mesin berada begitu. Nantinya Anda akan dicek melalui pindaian body detector yang berada di area daripada tapping card. Kemudian nantinya Anda akan menuju ke peron atas, di mana memang untuk dari peron atas ini merupakan peron daripada keberangkatan ataupun di tempat penumpang untuk dapat melangsungkan perjalanannya menggunakan rangkaian kereta LRT ini saudara. Nah kemudian untuk terkait dari biayanya sendiri di sini memang untuk dari biayanya ini sendiri dinilai cukup murah begitu ya, karena memang harganya ini sendiri sudah termasuk harga subsidi dari pemerintah begitu kalau informasi yang kami dapatkan, di mana harga per kilometernya itu adalah Rp5.000 dan diikuti dengan harga Rp700 per kilometer selanjutnya. Kalau untuk maksimum harganya sendiri ini sampai dengan Rp20.000 dari stasiun Dukuh Atas Jakarta begitu menuju ke stasiun akhir Harjamukti di Depok, dan juga untuk rute sebaliknya dari stasiun Harjamukti menuju ke stasiun Dukuh Atas, dan juga untuk rute yang sama yakni Dukuh Atas, maksud kami stasiun awal yang sama yakni stasiun Dukuh Atas Jakarta menuju ke stasiun Jatimulya di Bekasi dan juga sebaliknya begitu. Nah kemudian saudara, ada pun beberapa hal yang memang kemarin sempat menjadi sorotan terkait dari operasi ataupun pada saat uji coba kemarin begitu ya, di mana memang untuk dari kendala-kendala ini memang tidak ditemukan adanya kendala yang cukup berarti begitu, di mana memang untuk dari segi ketepatan waktu ini dinilai sudah cukup tepat begitu. Kemudian dari segi buka tutup pintu daripada LRT ini kereta ini sendiri memang sudah cukup sama dengan apa yang sudah dijadwalkan begitu. Kemudian juga dari segi kenyamanan penumpang ketika berada di dalam rangkaian LRT ini juga dikatakan cukup nyaman, dan juga untuk dari segi fasilitas yang berada di stasiun begitu memang cukup nyaman pula begitu, sehingga memang tidak ada kendala-kendala yang memang menjadi titik berat daripada para masyarakat ataupun para penumpang yang kemudian melakukan pada masa uji coba kemarin. Namun ada memang satu hal yang perlu untuk dilihat lebih lanjut, di mana memang di sini juga ada informasi daripada Presiden begitu ya, di mana pada saat melakukan peninjauan adapun lengkungan ataupun long span begitu di area dari Gatot Subroto menuju ke Rasuna Said yang dinilai cenderung cukup sempit. Namun memang ini dapat diatasi baik dari segi safety sehingga masih bisa untuk kemudian dapat
dari segi safety masih bisa untuk dilalui begitu saudara. Mungkin hanya itu saja dari segi hal kendala begitu, namun bagaimanapun memang menurut Presiden Joko Widodo juga pembangunan LRT ini sendiri merupakan yang pertama sekali di Indonesia, sehingga memang untuk dari kendala-kendala ini wajar saja terjadi begitu, sehingga memang nantinya akan ada beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti lebih lanjut begitu untuk inspeksi di kemudian hari. Kembali ke Anda, Andre. Baik, terima kasih Intan untuk informasi lengkapnya. Pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat nanti, masyarakat bisa langsung menggunakan LRT dengan biaya 20.000, bisa dari Duku Atas sampai ke Harjamukti. Jangan lupa untuk jalan-jalan naik LRT ya Intan ya. Terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, kita ke informasi berikutnya. Bank Rakyat Indonesia kembali menggelar Pesta Rakyat Simpedes, dan kali ini Pesta Rakyat Simpedes digelar di Taman Candrawilatika, Pandan, Jawa Timur. Sebanyak 150 UMKM dan penyanyi-penyanyi ternama ikut meramaikan Pesta Rakyat Simpedes. Pesta Rakyat Simpedes Bank Rakyat Indonesia kali ini digelar selama 2 hari sejak 26 hingga 27 Agustus 2023. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, dan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso, hadir dalam acara yang digelar di Taman Candra Wilawatikta, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Mengusung tema PD Meraih Peluang, BRI melalui Pesta Rakyat Simpedes mengajak seluruh pelaku UMKM untuk PD meraih peluang dan mengembangkan usahanya hingga naik kelas. Ada sebanyak 150 UMKM yang berpartisipasi. Masyarakat juga bisa memanfaatkan acara ini untuk saling mengenal dan belajar berbagai macam produk UMKM beserta inovasinya. Sudah hampir di 350 kota, bayangkan. Tapi ini bukan acara hura-hura, tetapi bagaimana membangun momentum. Pesta Rakyat Simpedes ini juga menjadi pesta orang yang mau sukses. Karena di sini tempatnya para UMKM bisa display, bisa juga mendapatkan informasi, inovasi. Nah, apalagi ekosistem BRI ini sudah luar biasa, tidak hanya bank, ya BRI, tapi ada PNM, ada penggadaian ini menjadi sebuah ekosistem yang saya rasa menjadi kekuatan. Bank Rakyat Indonesia terus berkomitmen mendukung UMKM di seluruh Indonesia dengan menghadirkan holding ultramikro, sebuah sinergi yang melibatkan 3 BUMN, yakni BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodal Nasional untuk memenuhi kebutuhan pelaku UMKM. Tercatat hingga Juni 2023, lebih dari 1 juta UMKM di Indonesia naik kelas. Ya, ultramikro kita masih on the track ya. Jadi kemarin kita membentuk holding ultramikro itu ada target-targetnya. Alhamdulillah semua targetnya tercapai dengan baik. Tapi intinya adalah bahwa kita siapkan, yang paling penting itu adalah semangat untuk pemberdayaan. Yang kedua itu kita sistemkan dan kita tracking. Jadi kita juga ada sistem untuk men-tracking berapa jumlah UMKM yang naik kelas. Itu yang paling penting yang tadi disampaikan Pak Menteri, bahwa tujuannya bukan sekedar membangkitkan ekonomi, tetapi juga menjaga supaya jangan terlalu senjang. Maka naik kelas, UMKM naik kelas itu menjadi penting. Selain UMKM, acara Pesta Rakyat Simpedes juga diramaikan sejumlah penyanyi ternama seperti Gigi, Republik, dan Slank. Tim Liputan Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Saudara, pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite atau RON 90 dan menyubsidi BBM jenis Pertamax alias RON 92. BBM beroktan tinggi dianggap lebih ramah lingkungan. Tetaplah bersama kami untuk informasi lanjutannya. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
wish your phone was fun like this. Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan transportasi anyar di ibu kota dan juga jalur pendukung menuju ke ibu kota. Dan ini Presiden Joko Widodo akan menyampaikan keterangan pers setelah menjajal dan juga sekaligus meresmikan LRT yang hari ini bisa digunakan oleh warga Jakarta dan juga warga Bekasi, saudara. Kita akan dengarkan bersama-sama keterangan dari Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Ibu Wuri Ma'ruf Amin, para ketua dan wakil lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ibu-Ibu Oase Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur Jawa Barat, Direksi dan Komisaris BUMN, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di Stasiun LRT Cawang, Jakarta dalam acara peresmian kereta api ringan Light Rail Transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Mengawali rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Yang kami hormati dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Ibu Wakil Presiden Ibu Wuri Palwani. Yang saya hormati pimpinan lembaga tinggi negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ibu dari kuasa Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur DKI, Direksi BUMN, dan hadirin sekalian. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa hadir dalam acara yang begitu membahagiakan ini, yaitu peresmian LRT Jabodebek. Hadirin yang saya banggakan, sebagai pewujudan dari komitmen dan janji pemerintah kepada masyarakat, hari ini menjadi hari yang bersejarah karena moda transportasi light rail transit atau lintas raya terpadu LRT Indonesia akhirnya dapat diresmikan. Alhamdulillah, pencapaian besar pembangunan di sektor transportasi yang semakin maju. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan inspirasi besar bagi angkutan publik perkotaan modern dan maju. Berkat kepemimpinan dan keberanian beliau, setelah kita mulai MRT, Mass Rapid Transit, moda raya terpadu, kini kita mengoperasikan LRT Jabodebek. Lalu sebentar lagi kita akan menggunakan atau meresmikan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa LRT Jabodebek adalah satu citra atau upaya kita untuk mencapai ramah lingkungan, tetapi juga mengutamakan safety dan layanan. Yaitu sudah terintegrasi seberbagai moda transportasi lain di ibu kota dan sekitarnya, yaitu KRL, lalu BRT atau bis, lalu nanti sekarang juga sudah ada MRT dan juga Jaklingko. Hingga nantinya integrasi ini dapat juga mencapai Bandung. Kami harapkan konsep ini akan menjadi satu pola bagi pengembangan kota-kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden dan hadir yang saya hormati, LRT Jabodebek menjadi wujud modernisasi transportasi publik dengan berteknologi perkeretaapian yang semakin mumpuni, dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa. Karena itu saya sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Presiden, kepada para pemimpin lembaga tinggi negara, kepada khususnya Menteri Pak Menko Marinvest, Pak Menseknek, Mensekap, Kementerian Keuangan, BUMN, ada BUMN, PT KAI, PT Adikarya, PT Inka, PT LEN, PJ Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat, dan perguruan tinggi yang telah bekerja sama dan bekerja keras membangun dan memastikan LRT dapat beroperasi dengan baik. Oleh karenanya kita harapkan operasi hari ini berjalan dengan selamat, aman, dan tak lupa kami harus terima kasih juga kepada konsultan, para media, para penggiat-penggiat seni, dan juga penggiat transportasi yang sudah memberikan dukungan pada kegiatan LRT saat ini. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan yang baik pada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengabdikan diri pada bangsa dan negara, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi. Dan mohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan peresmian LRT ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan prosesi tap kartu elektronik dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian kereta api ringan atau light rail transit terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri yang hadir, Gubernur DKI Jakarta dan Wagub Jawa Barat, Ibu-ibu OASE yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi, juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Memang tidak mudah. Sebagai contoh MRT, meskipun setiap hari saya lihat penuh, tetapi kapasitas yang kita inginkan setiap hari 180.000 penumpang. Dan hari ini masih 80.000, masih ada kapasitas yang belum penuh terisi. Dan hari ini alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan. Baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran 32,6 triliun rupiah. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi tap kartu elektronik pada totem sensor dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Hadirin sekalian, dengan telah diresmikannya LRT Jabodetabek, resmi sudah dimulainya operasional LRT untuk melayani masyarakat wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Sudah resmi warga Jabodebek sudah memiliki satu lagi transportasi yang dipilih atau yang bisa dipilih sebagai opsi untuk bisa berkendara ke ibu kota tanpa mengarungi kemacetan yang biasanya terjadi dan bisa menjadi salah satu opsi juga untuk mengurangi polusi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, saudara. Sebagai informasi, sampai September nanti, di akhir September, masyarakat yang mau menggunakan LRT Jabodebek dan mau menjajal, mencobanya, hanya dibebankan biaya flat Rp5.000 dari titik satu ke titik manapun yang ada di LRT Jabodebek. Total, LRT Jabodebek ini akan menghubungkan 18 stasiun dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, saudara. Sementara nanti kalau sudah normal, maka biayanya akan ditetapkan sebesar Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama dan akan bertambah Rp700 per kilometer selanjutnya. Kita akan jeda sejenak, saudara. Kompas Bisnis akan segera kembali. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Pipis ini kita kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 oksinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy. Oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo.
bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saudara, pemerintah berencana membatasi penyaluran BBM jenis Pertalite atau RON 90 dan menyubsidi BBM jenis Pertamax alias RON 92. Kementerian SDM mengatakan saat ini rencana pembatasan Pertalite baru di tingkat pembahasan internal, mempertimbangkan sisi teknis dan juga ekonomis, termasuk pengalokasian anggaran subsidi. SDM juga akan mengkaji dampak tinggi rendahnya oktan terhadap gas buang. Sementara sebagai operator, Pertamina Patraniaga mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berkomitmen menjalankan kebijakan penyaluran BBM penugasan dan subsidi sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah. Rencana ini muncul seiring dengan semakin parahnya polusi terutama di kawasan ibu kota. Kendaraan bermotor dianggap jadi penyumbang terbesar dari emisi yang dihasilkan. BBM RON 92 alias Pertamax dianggap lebih ramah lingkungan dibanding dengan RON 90 yang oktannya lebih rendah. Semakin tinggi nilai oktan, maka pembuangan emisi akan semakin sedikit. Sementara di saat yang sama, pemerintah juga memperketat aturan uji emisi pada kendaraan dan akan ada sanksi jika kendaraan ditemukan tidak memenuhi syarat. Kalau bicara subsidi terutama BBM, saudara, erat kaitannya dengan anggaran. Nah, untuk rencana ini, Kementerian Keuangan sebenarnya belum bersedia menjelaskan detail anggarannya. Yang sudah pasti akan ada perubahan. Tapi sampai sejauh ini, anggaran yang diberikan hanya untuk solar dan juga Pertalite. Untuk Pertalite, saudara, per Juni 2023 sudah ada 14,8 juta kiloliter subsidi yang disalurkan ke masyarakat. Dengan total hingga akhir tahun rencananya ada 32,56 juta kiloliter yang akan disalurkan untuk subsidi Pertalite. Alokasi keseluruhan untuk anggaran energi yang dianggarkan tahun ini, saudara, adalah 339 triliun rupiah. Tapi itu untuk keseluruhan, yaitu untuk Pertalite, untuk solar, dan juga untuk LPG. Tapi diperkirakan angka tersebut nanti di akhir tahun 2023 akan jebol penggunaannya menjadi 352 triliun rupiah. Nah, soal subsidi energi yang sampai saat ini masih sulit sekali, saudara, dicari formulasi yang tepat supaya tadi nggak jebol, karena sudah ada prediksi bakal jebol di akhir tahun 2023 dan tepat sasaran. Nah, akhirnya diaturlah BBM terutama untuk Pertalite dan solar yang membeli harus mendaftar lalu memakai kode QR untuk membelinya. Ini yang sudah mendaftarkan kendaraan menurut Pertamina total sudah ada 5 juta kendaraan dengan persentasenya adalah Pertalite yang lebih tinggi 54%, disusul dengan pengguna solar adalah 46%. Nah, untuk perubahan kalaupun ini jadi ya saudara ya dari Pertalite menuju ke Pertamax ini sebenarnya sudah terjadi rencana yang perubahan BBM sejak 2021 di mana Pertamina sudah mulai perlahan tidak lagi menjual premium atau RON 88 dan tahun ini 100% Pertamina tidak akan menjual premium lagi. Sementara kalau bicara harga jual, Pertalite saat ini dijual di angka Rp10.000, itu adalah harga dengan subsidi Rp1.000 yang artinya harga keekonomiannya harusnya Rp11.000. Kalau nanti Pertamax akan jadi BBM subsidi, maka kalau melihat angka anggarannya, Pertamax RON 92 ini masih dijual dengan harga sekitar bedanya Rp2.000 dibandingkan dengan Pertalite yaitu RON 90. Dan kalau dibandingkan dengan RON 92 yang dijual di BBM swasta, harga RON 92 milik Pertamina ini masih lebih rendah. Kita lihat perbandingannya saudara. Antara Pertamina, Shell, BP dan juga Vivo, Anda lihat Pertamina menjadi angka yang paling murah di antara keempatnya yaitu untuk per 25 Agustus dijual Rp12.500. Jadi kalau Anda lihat sekarang ada di Rp12.000. Mungkin akan ada beberapa opsi yang diambil Pertamina nanti atau diambil pemerintah saat Pertalite perlahan akan dihapuskan. Misalnya yang pertama, kalau subsidinya tetap 1.000 berarti angka per
Pertamax akan dijual di 11.500, yang artinya lebih tinggi saudara dibandingkan dengan harga Pertalite saat ini. Selisihnya adalah 1.400. Tapi kalau nantinya akan dibuat tidak jauh berbeda supaya masyarakat nggak kaget ada di angka 10 ribuan, berarti pemerintah harus mensubsidi sekitar 2 ribuan, 1.500 sampai 2.000 rupiah per liternya. Sudah pasti anggarannya akan lebih gendut dan membesar. Nah, jangan lupakan juga tentang kondisi harga minyak dunia yang sewaktu-waktu bisa saja berfluktuasi, angkanya bisa naik kembali menjadi kisaran di atas 80-an dolar per barel yang terjadi saat ini. Tapi kalau bicara saudara soal BBM yang lebih hijau, beberapa pekan lalu Pertamina sebenarnya meluncurkan BBM baru namanya Pertamax Green yang diklaim ramah lingkungan. Kita akan langsung menuju ke SPBU DMT Haryono Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Mas Ni Rahmawati untuk melihat Mas Ni sebenarnya animo masyarakat untuk membeli SPBU atau membeli BBM yang lebih ramah lingkungan ini tapi lebih mahal tentunya. Bagaimana Mas Ni? Iya, sejak dirilis beberapa minggu lalu, memang untuk dari Pertamax Green RON 95 ini menunjukkan tren konsumsi yang sangat positif, di mana rata-rata dari penjualan Pertamax Green RON 95 ini berada di 300 liter per harinya untuk satu SPBU, dan untuk penyaluran harian ini sempat menyentuh angka 6.800 liter per hari untuk ke-15 SPBU yang sudah menjual Pertamax Green RON 95 ini. Dan salah satunya yaitu adalah SPBU MT Haryono, tempat saya melaporkan ini, di mana itu ada rata-rata penyaluran ke SPBU ini yaitu sebesar 800 liter per harinya atau sebesar 96% dari target rata-rata harian penyaluran Pertamax Green RON 95 ini. Di mana Pertamax Green RON 95 ini ada target hariannya itu adalah 400 liter. Jika dilihat dari tingkat dari konsumsi yang positif terhadap Pertamax Green 95 ini, selain dengan masyarakat yang ingin memakai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, juga untuk SPBU MT Haryono kita lihat memang lokasinya yang berada di jalur yang banyak dilalui oleh kendaraan. Jika berbicara mengenai Pertamax Green RON 95 ini merupakan bahan bakar dengan campuran bahan bakar nabati bioetanol berbasis tetesan tebu dengan oktan 95 yang dijual sebesar 13.500. Ini merupakan bahan bakar yang non subsidi yang tidak sama dengan bahan bakar lainnya seperti Pertalite dan juga solar yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dan juga ini sudah dijual di 15 SPBU yang dimana 5 di Jakarta dan juga ada 10 di Surabaya. Untuk saat ini memang tren dari konsumsi Pertamax Green 95 ini menunjukkan tren yang positif. Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda dari SPBU Pertamina DMT Haryono, Mas Ni Rahmawati. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana. Sorry. Biskuit di sini kita harus kenapa? Flu batuk. Minum Bodrek Flu dan Batu PE. Dengan 3 okinya Bodrek, efektif redakan flu batuk. Bodrek Flu dan Batu PE, pas dan efektif. Tanpa ngantuk. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Mini Oreo, cemil terus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Ultra Flu reda lega rasanya. Ini kapal apa, Pak? Dari jalannya persidangan selama ini, hakim akan bagaimana, Pak? Ada geng begitu di balik pusaran kasus RAT ini. Bagaimana Anda melihat itu? Oh, jadi tapi memang ada pasir yang diambil begitu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, kebersamaan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali terlihat dalam acara nonton bareng wayang kulit di DPP PKS Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Anies bersama dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyambut kedatangan AHY yang tiba di DPP PKS pada acara budaya wayang kulit yang dipimpin oleh Dalang Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji. Acara wayang ini mengangkat tema Parikesit Jumeneng Ratu. Anies mengapresiasi PKS yang menyelenggarakan pergelaran serta pelaku seni yang menjadi penjaga, pewaris sekaligus pengembang kebudayaan. Anies berharap generasi baru dapat menikmati dan mengembangkan wayang kulit ke depan. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan dan solidaritas dari partai-partai koalisi. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya urusan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto pada 4 ketua umum parpol Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Terkait mekanisme pemilihan atau indikator bacawa pres, Dasko enggan bicara lebih jauh. Dirinya bilang perumusan bacawa pres itu hanya diketahui oleh ketum partai dari koalisi pendukung. Selagi menunggu nama bacawa pres keluar, Dasko mengajak seluruh kader dan simpatisan Gerindra di Indonesia untuk menjaga kekompakan. Kami akan jeda sejenak dan masih akan kembali dengan sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Minum 1 kaplet Kanalflex setiap hari bila perlu. Kanalflex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Kanalflex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi masih bersama kami berdua di sini dan hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan transportasi LRT Jabodebek. Usai diresmikan, masyarakat pun bisa langsung menggunakan transportasi ini. Saat meresmikan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa transportasi LRT Jabodebek ini bisa diharapkan mengurangi kemacetan dan juga bisa mengurangi polusi di ibu kota Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota selalu menjadi kota yang masuk dalam daftar berpolusi juga penuh dengan kendaraan. Ya, semoga LRT itu tadi bisa menjadi hadiah solusi transportasi utamanya bagi warga Jabodebek yang mungkin sampai sekarang ini masih mengeluh kemacetan. Ya, sekarang udah bebas. Kita harapkan semoga transportasi ini bisa berjalan dengan lancar. Jam 2 nanti manfaat. Bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan bayar 20.000 dari stasiun Duku Atas sampai ke Harjamukti, gitu pun sebaliknya. Iya, kita nantikan ya gimana nanti saran ataupun juga apa ya yang dirasakan para penumpang kita seperti wajib apa. Nyobain ya. Kita harus nyobain tapi kerja dulu. Jangan sampai besok kita nggak bisa absen gitu ya. Baik, kami tutup Sapa Indonesia Pagi sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Kami berdua pamit undur diri. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Andre Sinaga. Sampai jumpa. Salam sehat.
rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Senang sekali nih Tia Yusti bisa ketemu lagi dengan pemirsa dimanapun Anda berada. Gimana? Sudah olahraga belum? Wah, kalau saya sih jujur belum. Jujur ya, karena memang dengan mobilitas yang sangat tinggi, belum lagi dengan alasan-alasan yang, aduh outfitnya belum ada, terus nggak punya personal trainer, terus kalau mau olahraga kayaknya mager, belum lagi bayar gym mahal, aduh. Terus belum lagi ini itu segala macam, padahal olahraga itu sangat penting. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang ya, gimana sih caranya supaya bisa tetap olahraga dimanapun, kapanpun, dan dengan cara yang smart. Jadi nggak ada lagi deh alasan nggak olahraga, karena ternyata olahraga ini penting sekali untuk kesehatan kita. Dan kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita hari ini. Ada Bapak Andreas. Halo Pak Andreas, apa kabar? Halo Tia, baik. Wah, ketemu lagi nih kita. Ini aku seneng deh kalau ketemu Pak Andreas ini pasti ada solusi-solusi untuk kaum mager ya, seperti saya ya. Iya dong, harus. Kita zaman sekarang udah zaman yang everything easy, quick ya, cepet. Maunya cepet, maunya mudah, maunya gampang, maunya kapan aja, di mana aja. Kalau bisa baru dipikirin udah ting ada di depan. Betul, gitu ya. maunya seperti itu. Dan Tapi kalau tadi dia kan mention kalau malas olahraga, kenapa? Karena harus ke gym dulu, harus pakai personal trainer dan mahal ini itu. Ngisihin Belum waktu. sekarang macet. Nah, itu di dia. jalan bisa macet 1-2 jam belum nyampe ke tujuan. Belum bensin sekarang juga mahal. Aduh, dan setuju. banyak hal lagi yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau nge-gym harus bawa alat dulu. Kita harus siapin baju, siapin sepatu. PR juga kan kalau kita lupa udah ke gym, sepatunya nggak bawa. Nah, apa-apa. itu dia. Nah, itu Kalau itu kan sebetulnya alasan-alasan kaum mager ya. Betul. Tapi kalau untuk yang rajin olahraga sih kayak nggak ada alasan kayak gitu. Olahraga is olahraga. Betul. Tapi pertanyaannya nih Pak Andreas, sebetulnya olahraga itu sebetulnya apakah sekedar kita mau bakar kalori atau sebetulnya sebenarnya bisa gini, body kalau goals? kita kalau ke dokter ya, pasti dokter bilang harus makan yang cukup, makanan bernutrisi yang cukup, jangan junk food, jangan yang terlalu banyak lemak, ini itu hati-hati, jangan banyak gula, jangan terlalu manis, minum yang banyak, tidur yang cukup, harus cukup matahari, dan pasti ngomong harus cukup olahraga, harus banyak gerak. Tapi dari semua itu yang disarankan oleh dokter, yang paling didiskriminasi adalah olahraga. Padahal nggak mungkin kamu nggak minum, nggak mungkin kamu nggak makan, nggak mungkin kamu nggak tidur. Olahraganya ini selalu didiskriminasi. Kenapa? Sebulan sekali belum selalu tentu ya. jadi alasan. Kenapa? Dan tanpa disadari, apapun yang kita lakukan, kita makan, kita minum yang enak, kita lakukan banyak hal, pasti makan sehari berapa kali? 3 kali, minum berkali-kali. ya. Itu semua kita menimbun lemak, menimbun kalori, dan kolesterolnya pasti meningkat, lemaknya meningkat, bisa diabetes, bisa macam-macam. Bisa dibilang ini makanan-makanan yang kita konsumsi walaupun dia sebaik apapun makanannya, sesehat apapun makanannya, udah organik, udah mahal, tapi kalau olahraganya nggak cukup, kurang terserap pasti dengan terjadi maksimal ya. Kita menjadi kolesterol, darah tinggi, kita jadi macam-macam penyakit. Kenapa? Karena yang kita makan kita nggak olah, kita nggak bakar, kita tidak memakainya, sehingga efeknya ke badan kita jadi lemes, tidurnya jadi nggak enak, pengen ngapa-ngapain mager. Kenapa? Hormonnya jadi nggak stabil karena kita tidak olahraga dan kita tidak punya endorfin, hormon endorfin itu nggak ada. Jadi kita merasa kayaknya nggak nyaman, ini nggak nyaman, pegel-pegel, nggak enak, gerak nggak enak, darahnya nggak lancar, menyebabkan itu semua terjadi tanpa disadari. Tapi aku mau agak disclaimer nih ya, Pak Andreas. Aku kan rajin nyiram tanaman, angkat-angkat pot, nyapu, ngepel, gerak. Itu termasuk nggak sih olahraga? Itu namanya olahraga aerobik. Oh gitu. Nah, olahraga aerobik itu bukan olahraga yang dimaksud pada umumnya oleh ahli. Kenapa? Olahraga aerobik itu kamu nggak usah olahraga pun tiap hari kamu lakukan. Tapi lemaknya tetap ada kan? Kolesterol tetap kolesterol. Tetap diabetes, kadar gulanya tinggi. Tekanan darahnya tetap tinggi, biarpun kamu sering ngepelnya 1 hektar, percuma isinya gitu. Kenapa? Karena otot kamu tidak pakai. Jadi harus olahraga itu harus anaerobik. Kalau ngepelnya sambil bawa dumbbell gitu baru itu ya. beda lagi, itu bukan ngepel istilah gitu. Nah, kalau kamu olahraga pakai anaerobik itu sangat baik.
Oh, Kenapa? gitu. Nih, kalau kita olahraga nih menggunakan otot kita, kita lakukan nih dalam waktu sehari nih setengah jam atau 1 jam saja, kita pakai alat berat atau bergerak tertentu, dalam waktu singkat nih, jangka pendek kamu lakukan itu rutinnya 2 minggu deh, kamu pasti akan berasa, tidur langsung berasa lebih enak. Oke, lebih Bisa badan langsung berasa, enak ya? badan langsung berasa lebih enak. Habis itu apa? Mengurangi kecemasan yang rasanya juga cemas, pegal, worry, dan moodnya nggak enak, itu akan hilang. Wow. Itu benar, saya merasakan itu. Dan berikutnya akan mengontrol tekanan darah kita. Tekanan darah yang terlalu rendah atau tekanan darah yang terlalu tinggi itu akan lebih baik. Kenapa? Karena jantung kita bekerja sehingga oksigen yang diserap oleh jantung itu lebih maksimal sehingga darah itu lebih lancar. Kalau darah kurang oksigen, badan pasti nggak sehat, badan pasti lemas. Ini saya setuju ya, ini olahraga jangka pendek aja banyak sekali manfaatnya, gimana kita olahraga jangka panjang. Nih, kalau kita jangka panjang nih, kita rutin olahraga, selain yang tadi 3 tadi, kita merasa otak kita lebih segar, memori mikir lebih enak. Betul nggak? Kita banyak gerak aja, kita berasa, oh badan kita lebih free, lebih segar. Makanya sekarang sejak pandemi, orang pengen yang udah biasa olahraga, akan lanjut olahraga terus. Karena mereka merasakan beratnya turun, kok mikir juga lebih enak. Dan selanjutnya, jantungnya juga lebih sehat. Banyak orang nih, anak muda nih, 30 tahun, 35 tahun, kena stroke. Serangan jantung, ini ngeri banget meninggal. Aduh, dan juga ini bisa mencegah kanker. Bisa mencegah kanker kalau kamu sehat, hormon kamu stabil, pembakaran lemak kalau semua lancar, itu nggak akan terjadi kanker. Kenapa terjadi kanker? Karena banyak racun-racun di dalam tubuh yang nggak bisa dibuang. Baik, ini juga berat badan yang sehat, terus juga penguatan tulang dan juga keseimbangan dan tulang jadi lebih padat. Karena kita lebih sering bagus, pakai ototnya dan kita sering pakai tulangnya, maka dia akan lebih sehat, mencegah osteoporosis. Betul sekali. Nah, ini pertanyaannya, gimana dong untuk kaum mager seperti saya ini ya, apakah ada solusinya supaya bisa tetap olahraga dimanapun, kapanpun dengan cara yang smart? Nah, kita akan perkenalkan sebuah alat yang sangat spesial. Ini adalah Foxon F1. Apa sih Foxon F1? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin,
saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusanya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven. Ya pemirsa, ini langsung penasaran ya, seperti apa sih alat olahraga atau alat bantu olahraga yang bisa membuat kita olahraga dimanapun, kapanpun dengan cara yang smart. Nah ini seperti Pak Andreas gunakan ya. Ini kalau dilihat alatnya sebetulnya ringan, tapi ketika digunakan tuh, wow, efeknya bisa menggerakkan otot-otot. Ini apa nih? Bicep, tricep? Nah ini semua. Jadi bicep saya, tricep saya, deltoid saya, back saya, front saya, chest saya semua bergerak. Sampai ke perut juga? Sampai. Ini kan kita melakukan sekarang lagi kayak jogging. Saya ini lagi jogging, tapi otot kaki saya nggak gerak, otot tangan saya yang lagi jogging. Oke, ini saya mau pembuktian ya. Jadi biasanya kan kalau sekarang orang-orang sudah smart ya, menggunakan smartwatch. Ini bukan bonus. Sekali lagi ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya pakai smartwatch ya. Saya nyalakan smartwatch-nya. Kita tunjukkan dulu heart rate-nya. Saya tunjukkan, kita reset dulu. Finish spot dulu. Nah, ini bisa dilihat untuk kalian semua bahwa Foxon F1 ini ternyata memang memiliki banyak sekali fungsi. Dan fungsinya bisa kita lihat langsung dengan pembuktian menggunakan smartwatch. Oke, kita lihat di sini. Ini masih 0 semuanya, heart rate-nya masih 80-an. Dan sekarang kita gunakan kurang lebih selama 5-10 menit ya. 5-10 menit kita bisa lihat nih dengan smartwatch ini dia bisa membaca sudah berapa kalori yang terbakar. Ya, gitu sudah berapa kalori yang terbakar. Namun pertanyaannya sebetulnya F1 ini bisa apa aja sih? Yang jelas bisa membantu untuk melancarkan aliran darah, kemudian juga membakar lemak dan kalori tubuh, jadi tetap sehat dan fit. Nah, ditambah lagi bisa mengurangi otot-otot yang kaku. Nah, biasanya nih orang yang suka di depan gadget ataupun komputer, ini yang bergerak hanya jarinya saja. Jadi otomatis otot yang lain ini tidak bergerak dan tidak dilatih. Dan ditambah lagi ini bisa menguatkan otot jantung dan juga menambah tenaga dan massa otot serta membuat tidur lebih nyenyak. Betul sekali Tia. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena alat ini mengirimkan signal aliran listrik ringan untuk mengaktifkan biomagnetik yang di badan kita, khususnya di bagian otot kita. Jadi ini ligamen kita punya tendon, kita punya otot, itu sambungan sampai ke tulang semua itu tereaksi nih. Jadi ini satu badan saya nih dialiri. Nah, biomagnet di badan saya ini sekarang aktif sehingga aliran darah di tubuh saya ini jadi lancar. Saya berasa kayak kalau badan saya jadi lebih anget ya. Kayaknya saya lagi nge-gym. Kayak lagi nge-gym ya? Saya lagi bawa dumbbell, teman dumbbellnya bentuknya seperti ini. Oke, aku penasaran, aku mau coba juga ya. Jadi ini sebetulnya ringan, alatnya ringan dan juga kalau digenggam nih untuk tombol-tombolnya pun langsung ada di bagian jempol. Jadi penggunaannya sangat mudah. Tinggal kita pencet, ini saya nyalakan, sudah nyala. Ini saya pakai modul 2, terus kita pakai level berapa nih Pak Andreas? Level 5 boleh. Level 5 yang buat yang masih muda sehat, level 5 sampai 6 atau 7 boleh. Wah, ini bisa dilihat ya. Untuk pemirsa bahwa saya menggunakannya langsung dia bergerak tuh. Coba ini dia tergantung modulnya. Wah, ini sih aku bisa langsung ngecilin bagian lengan ya. Betul, bagian yang gelambir-gelambir itu lemak dan itu kolesterol. Nah ini tuh bisa hilang karena kita menggerakkan, mengontraksikan otot tersebut. Kalau otot lagi berkontraksi, maka dia akan mengirim signal, minta dong hormon